sih netralitas dari seorang presiden dalam kontestasi ini? Em, yang harus netral dalam konteks elektoral itu memang bukan politisi, Mbak, Hmm. tetapi para pemegang otoritas-otoritas publik ya. Nah, dalam konteks ini mari kita lihat siapa sih pemilik otoritas publik di negeri ini. Ya, jelas presiden, wapres, menteri, bagaimanapun juga memegang otoritas publik, sumber daya publik yang cukup besar. Karena itu, bagaimanapun juga netralitas di antara beliau-beliau pemegang otoritas publik tertinggi menjadi sangat penting. Yang lain, siapa pemegang otoritas publik? Mungkin aparat keamanan, ya, TNI, kepolisian, dan semuanya lah yang terkait dengan itu. Ini kan juga pemegang otoritas publik ya. Hmm. Itu juga harus netral. Birokrasi, demikian halnya. Artinya gini, Mbak, bagaimana juga yang menjadi komitmen lesan dan komitmen apa yang disampaikan dalam bentuk pernyataan oleh Presiden untuk mendorong netralitas itu sesuatu yang kita perlukan. Namun, apakah itu cukup? Nah, ini pertanyaan berikutnya itu. Hmm. Ya, tentu tidak cukup kalau tidak diikuti dengan langkah-langkah yang bersifat lebih konkret ya, lebih nyata kayak gitu. Saya dengar setelah pertemuan tadi siang, Presiden akan mengumpulkan seluruh aparatur negara untuk apa bisa bersikap netral. Hmm. Bahkan kita tahu sebelum pertemuan Presiden dengan tiga capres itu beliau mengumpulkan kalau tidak salah 197 pejabat kepala daerah, Ya. baik itu Hmm. gubernur, bupati, wali kota. Pesan beliau adalah juga justru tidak murni, Mbak, menurut pendapat saya. Mengapa? Karena sekali lagi konteksnya tidak bisa sekedar diucapkan, tetapi nanti juga perlu kita lihat dalam konteks implementasinya seperti apa. Tetapi penting, Mbak, Hmm. pernyataan dari Presiden untuk memastikan agar seluruh aparatur negara, pemegang otoritas publik, pemegang sumber daya publik ini bersikap netral, itu momentum yang sangat penting. Pernyataan yang diperlukan, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah lanjutan. Harus diikuti oleh langkah-langkah lanjutan. Tadi sudah bertemu dengan kepala daerah, kemudian akan bertemu dengan TNI dan Polri. Ini kalau dari Presiden kan memang kalau kita lihat Pak Wawan kan sudah beberapa kali mengatakan ya kita mendukung semuanya begitu. Kita mendukung Hmm. semuanya. Artinya kalau publik masih menganggap bahwa Presiden tidak netral karena sang putra ikut dalam kontestasi, kemudian diiringi banyak insiden atau banyak kejadian dukungan-dukungan dari relawan Jokowi dan lain sebagainya, itu sudah bukan menjadi kapasitas lagi Presiden Joko Widodo untuk kemudian masih terus harus mengatakan saya netral, saya tidak condong ke salah satu pihak begitu. Ya, ini kan situasinya sekali lagi berlangsung setelah drama kemarin terjadi, Mbak ya. Betul. Mungkin ya, saya nggak tahu juga ya. Mungkin kalau beliau memiliki posisi yang berbeda terkait dengan keputusan MK, misalnya nih menyarankan agar putranya untuk menahan diri dulu, tidak mencalonkan, itu mungkin suasananya akan berbeda, Mbak. Hmm. Sehingga kemudian pernyataan netralitas itu menemukan fondasinya yang kokoh kayak Hmm. gitu. Nah, saat ini kan sayangnya ini sudah jelas nih ya bahwa keluarga terdekat Presiden menjadi salah satu calon. Meskipun kita masih menunggu proses verifikasi dan penetapan kan, Mbak. Tapi kan jelas ini salah satu keluarga Presiden menjadi bakal calon wakil Presiden ya. Dan kemudian pernyataan netralitas baru sekarang dikeluarkan. Sekali lagi itu tetap penting dan diperlukan. Tetapi kalau saya ingin melihat ini dalam konteks yang juga sudah berlangsung, Mbak. Sehingga ya nantinya ini kita publik akan sama-sama menguji seberapa kuat ini nanti ya, baik seluruh aparatur negara yang tadi saya sebutkan itu kemudian bisa benar-benar menunjukkan posisinya untuk tidak berpihak, melakukan tindakan-tindakan yang mungkin cenderung akan menguntungkan satu atau dua calon ya. Nah, ini yang Hmm. kita belum tahu. Tapi sekali lagi komitmen itu penting, pernyataan, statement itu penting karena itu yang nanti akan dipegang oleh publik kan, Mbak. Hmm. Tetapi sekali lagi statement ini muncul setelah ada proses yang kemarin cukup menyita perhatian dan cukup Hmm. menyita
pikiran kita bersama, Mbak Mila. Oke, tadi ketidakmurnian yang sempat disampaikan Pak Wawan di awal ya, untuk kemudian hadirnya adalah setelah drama panjang yang terjadi dan mempertemukan baca pres untuk mengatakan bahwa kita harus netral, pesannya adalah netralitas untuk menjaga demokrasi di 2024. Terakhir dari saya sekaligus menjadi closing statement dari Pak Wawan juga. Drama banyak sekali yang kemudian muncul yang bisa mengubah cara pandang publik begitu terkait Presiden Joko Widodo, termasuk juga terkait seluruh kandidat yang ada pun partai politik yang terlibat di dalamnya, Pak Wawan. Pak Wawan melihat situasi ini, kemudian seperti apa? Apakah drama ini besar kemudian manfaatnya untuk dinikmati oleh publik atau sedianya berjalan lurus saja untuk menuju kontestasi 2024, Pak Wawan? Yang pasti publik sekarang jauh lebih memiliki kepastian siapa akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, publik kemudian tentu akan memberikan penilaian, Mbak. Ya, proses yang kemarin terjadi juga akan ada di memori publik. Kemudian publik mulai bisa melihat dan menimbang ini ya. Di antara tiga pasangan ini siapa yang paling unggul dan paling sesuai preferensinya dengan publik. Karena kita tahu masing-masing calon presiden maupun cawapres memiliki track record-nya, Mbak. Dan track record itu tidak bisa dihapus. Iya kan? Yang menjadi gubernur ya menjadi gubernur, track record-nya seperti itu. Yang latar belakangnya dulu di militer ya seperti itu. Yang track record-nya adalah putra presiden ya seperti itu. Jadi ini kan track record yang tidak pernah terhapus dari memori publik. Tinggal ini kan nanti akan ada proses kampanye selama 2 atau 3 bulan ke depan ya Mbak ya, sampai Februari. Nanti tinggal publik akan melihat. Yang lebih penting untuk dipertimbangkan publik soal track record termasuk proses menuju pencalonan, ataukah nantinya ada aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan publik. Misalnya program, gagasan, maupun gaya politik kedekatannya kepada masyarakat. Saya berharap sih Mbak, nanti publik tidak memutuskan karena serangan fajar politik uang atau pemberian atau apapun lah ya. Tetapi kira-kira seperti itu, track record tidak bisa dihapus, proses pencalonan dengan segala macam dinamikanya itu juga tidak bisa dihapus, ya adanya seperti itu, tinggal nanti publik akan menilai dalam proses kampanye dan proses sampai dengan menjelang Februari tanggal 14, siapa yang kira-kira bisa memenuhi ekspektasi publik dan bisa menjaga kualitas serta idealitas kita berdemokrasi, Mbak. Kita serahkan seluruhnya pada publik yang nantinya akan menjatuhkan pilihan begitu ya untuk kemudian memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pak Wawan, terima kasih sekali Pak Wawan, pakar politik sekaligus Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada sudah bersama saya dalam program Tribun Sound Focus. Terima kasih juga untuk kemudian penjelasannya bagaimana pertemuan dan kode apa yang ingin disampaikan Presiden Jokowi dalam mempertemukan ketiga kandidat di kontestasi Pilpres mendatang. Sekali lagi Pak Wawan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Demikian Tribuners, Tribun Sound Focus kali ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru tidak murni Mbak menurut pendapat saya. Mengapa? Karena sekali lagi konteksnya dalam beberapa waktu terakhir kan ini ada perdebatan sangat serius ya terkait dengan keberpihakan. Pak Jokowi mengundang ini sekali lagi dalam rangka untuk mencoba melakukan netralisasi suasana. Jadi bukan dalam konteks bahwa beliau netral, tidak. Soal masalah publik menafsirkan ini Pak Jokowi di tengah, kanannya Pak Ganjar, kirinya Pak Prabowo, dan depannya Pak Anies, apakah ini menunjukkan positioning politik ya tentu siapapun bisa menilai itu. Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda pada kesempatan hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait
dinamika politik di tanah air. Yang mana kita tahu pagi tadi baru saja Presiden Joko Widodo bertemu dengan ketiga kandidat calon presiden yang nantinya akan berlaga dalam kontestasi Pilpres 2024. Apakah ini memang ada pertanda khusus atau apa makna dari pertemuan Presiden Jokowi dengan para kandidat ini? Hari ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar politik sekaligus Dekan Visipol dari Universitas Gadjah Mada. Ada Pak Wawan Masudi yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Wawan, apa kabar? Terima kasih banyak sudah bergabung, Pak Wawan. Terbaik, Mbak Nila. Terima kasih banyak sudah diundang. Baik, Bapak, saya mau langsung saja meminta komentar sebagai pengantar dari Pak Wawan melihat pertemuan tadi pagi Presiden Jokowi bersama dengan tiga kandidat di tengah dinamika politik yang mana belakangan ini kita tahu lumayan panas begitu ya, Bapak ya. Silakan sebagai pengantar, Pak Wawan. Kalau kita letakkan dalam konteks dinamika politik dalam 1 minggu terakhir, pertemuan Pak Presiden Jokowi dengan tiga calon presiden memang cukup menarik, Mbak. Mengapa? Karena dalam beberapa waktu terakhir, isu soal keberpihakan, isu soal preferensi politik Pak Presiden Jokowi kan memang menjadi pembahasan dan diskusi di berbagai media ya, di berbagai tempat ya. Nah, upaya untuk bertemu dengan tiga capres tadi saya kira merupakan bentuk, Mbak, bentuk upaya untuk yang diambil Pak Jokowi untuk melakukan semacam netralisasi isu. Jadi beliau ingin menetralkan isu soal keberpihakan dengan mengatakan bahwa saya bisa mengundang semua calon presiden untuk duduk bersama, makan siang, dan kemudian diskusi. Itu pesan ke publik. Kalau pesan ke elit, saya kira beliau juga ingin menyampaikan bahwa apapun konstelasi politik yang sedang berlangsung, Pak Jokowi tetap punya peran politik penting dalam konteks ini dengan otoritasnya selaku presiden bisa mengundang seluruh capres untuk kemudian duduk bersama memberikan apa ya semacam simbol-simbol suasana yang adem, suasana yang damai dan suasana yang bersifat dialogis. Itu Mbak kira-kira Baik, maknanya. artinya Pak Wawan melihat ini murni sebagai bentuk Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan netralitas di tengah situasi politik yang belakangan ini sedang panas begitu, atau justru dari kacamata Pak Wawan ada hal lain juga yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui pertemuan ini begitu? Justru tidak murni, Mbak, menurut pendapat saya. Mengapa? Karena sekali lagi konteksnya dalam beberapa waktu terakhir kan ini ada perdebatan sangat serius ya terkait dengan keberpihakan, terkait dengan apa ya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan khususnya pencawapresan dari Pak Gibran, Mbak ya. Nah, Betul. Pak Jokowi mengundang ini sekali lagi dalam rangka untuk mencoba melakukan netralisasi suasana. Jadi bukan dalam konteks bahwa beliau netral, tidak, tapi beliau ingin menetralkan dinamika, ingin menetralkan suasana, bahwa beliau tetap bisa duduk bersama dan mengundang para capres kayak gitu. Dan sekali lagi beliau ingin menunjukkan pesan kepada siapapun, khususnya pada elit politik, bahwa beliau tetap ada di sentrum kekuasaan, sentrum dari dinamika politik yang sedang berkembang ini. Tapi apapun itu, Mbak Nila, saya kira ini tetap membawa satu nuansa yang positif ya, nuansa positif, nuansa yang sejuk bahwa di tengah perdebatan, di tengah macam tukar menukar ini ya, perdebatan tukar menukar argumen di antara para elit politik bahwa tiga capres yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin kita masih bisa duduk bersama dan kemudian ada diskusi-diskusi yang dilakukan di antara mereka. Menjadi salah satu angin segar juga atau potret yang bisa kemudian menjawab statement banyak pihak terkait etika politik dari Presiden Joko Widodo juga ya, Pak Wawan, sekaligus bentuk bahwa netral Pak Presiden kemudian tidak condong ke salah satu kandidat saja. Pak Wawan juga melihat situasi ini sebenarnya ingin ditujukan secara langsung dan gamblang pada publik oleh Presiden Jokowi. Itu upaya yang dilakukan. Tapi bagaimanapun juga kan publik juga tetap bisa menilai secara kritis ya bahwa pertemuan ini berlangsung setelah ada sikap-sikap dan bentuk-bentuk politik ya yang dianggap atau dipersepsikan oleh publik tidak netral ya. Ini kan sudah berlangsung situasinya.
Nah, Mhm. tetapi sekali lagi memang pertemuan ini kemudian bisa memberikan pesan yang berbeda ya, bahwa Pak Jokowi terlepas dari ya dalamnya hati siapa yang tahu kan kita nggak tahu Mhm. ya Mbak. Betul Terlepas sekali. dari preferensi politik beliau, tetapi beliau masih membuka semacam ruang. Beliau masih membuka semacam kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi dengan semua pihak, termasuk dengan para capres. Nah, dalam konteks itu saya kira apa yang ingin dihadirkan oleh Pak Presiden Jokowi ya cukup bagus ya. Tetapi Mhm. jangan lupa ya bahwa pertemuan tersebut tidak menghapuskan, tidak menghilangkan akar masalah dari mengapa kita berdebat cukup keras dalam 1-2 minggu terakhir ya, di mana ada keputusan MK yang disinyalir banyak pihak tidak cukup objektif dan sekarang sedang Mhm. dipersoalkan juga. Bahkan Majelis Kehormatan MK juga sudah dibentuk kan, Mbak. Ya. Kemudian ada soal ya kalau dari kepentingan partai-partai politik ya ada eh, partai politik yang merasa dikhianati, ada partai politik yang merasa ditinggal dan seterusnya lah ya. Nah, ini Mhm. kan konteks yang berlangsung. Nah, sekali lagi upaya Pak Jokowi adalah untuk meredam dan kemudian mencoba untuk menutup lah ya semua dinamika-dinamika yang cenderung negatif dalam Mhm. waktu belakangan ini. Nah, dampaknya atau hasilnya kayak apa kita belum tahu, Mbak. Ya, kita belum tahu. Tetapi kalau dari sisi capres kan memang tidak ada yang secara eksplisit ya melakukan proses ini ya semacam serangan politik satu sama lain termasuk perang presiden kan memang di antara ketiga capres kan tidak ada Mbak. Ya. Sejak awal Pak Ganjar juga bersikap cukup kalem, sejak awal Pak Anies juga cukup kalem meskipun ada beberapa pernyataan politik beliau ya bahwa negara ini bukan milik keluarga dan seterusnya lah ya. Pak Prabowo juga ya sikap kita tahu bersama lah ya. Tentu senang karena mendapat dukungan langsung dari Gibran dan Mhm. timnya lah. Mhm. Tapi setidaknya di antara tiga capres tidak muncul lah ya upaya-upaya untuk saling secara terbuka menyerang satu sama lain karena situasi kemarin. Baik. Nanti saya akan lebih dalam, Pak Wawan, membahas terkait bagaimana dinamika yang terjadi 1-2 minggu belakangan. Namun yang ini kemudian pasti dipertanyakan oleh publik. Yang kita lihat momen makan siang bersama terlihat hangat sekali pertemuan antara tiga Ya. kandidat. Namun kan posisi duduk ini, Pak Wawan, antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies kan juga kemudian langsung menjadi sorotan. Presiden Jokowi, kemudian ada Pak Ganjar dan Pak Prabowo di sisi kanan kirinya, lalu di depan Presiden Jokowi persis adalah Pak Anies Baswedan. Meskipun sedianya kursinya mejanya adalah meja bulat yang mana tidak terlihat berdampingan sekali, namun kalau melihat dari posisi duduk, Pak Wawan komentarnya seperti apa? Itu bisa ditafsirkan apapun, Uh, tetapi bagi saya yang lebih penting adalah pertemuannya itu sendiri, Mbak. Ketika ada 4 orang bertemu di sekitar meja bulat di ruang tertutup dan hanya beliau-beliau yang ada, dugaan saya pembicaraannya saling didengar dan saling diketahui satu sama lain. Pesan-pesan politiknya juga bisa didengar dan diketahui satu sama lain. Ya, soal masalah publik menafsirkan ini Pak Jokowi di tengah, kanannya Pak Ganjar, kirinya Pak Prabowo, dan depannya Pak Anies, apakah ini menunjukkan positioning politik ya tentu siapapun bisa menilai itu. Tetapi karena mejanya bundar ya, yang namanya meja bundar kan kita tahu Mbak ya, dia bisa melihat ke kanan dan ke kiri ya. secara setara lah ya, secara setara. Jadi seperti itu sih Mbak. Kalau saya melihatnya adalah bukan soal posisi duduknya, tetapi adalah pertemuannya itu sendiri, di mana 4 orang bertemu di meja yang sama, di ruangan yang sama, dan tentu pembicaraannya ya pembicaraan yang bisa diketahui satu sama lain. Itu yang paling penting bagi saya. Oke, baik. Bukan masalah bagaimana posisi duduknya, namun momen pertemuan itu adalah hal yang begitu Ya, penting ya. Kalau dibandingkan kita hanya melihat tafsir dari posisi duduk dari ketiga kandidat bersama dengan Presiden Jokowi. ya Ini nanti dari ada tafsir batik juga Mbak. Nanti ada tafsir batik yang dipakai, tafsir makanan apa yang diambil. Nah itu bisa kemana-mana kalau soal tafsirnya. betul betul sekali. Pak Wawan, ini
dalam doorstop yang tadi disampaikan juga dikatakan oleh Pak Ganjar, rencananya akan ada pertemuan juga antara bacawa pres begitu kan, bersama dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin di momen pertemuan ini. Apakah kalau Pak Wawan melihat ini juga bagian dari situasi untuk menetralkan kondisi dinamika politik di tanah air belakangan ini, atau ini adalah bagian dari pelengkap saja? Capresnya sudah bertemu presiden, ya cawapresnya bertemu dengan wakil presiden begitu. Dalam konteks masyarakat kita yang secara kultural dimensi patronase itu masih ada, Mbak Nila, pertemuan-pertemuan antar elit itu selalu akan menjadi berita positif. Mengapa? Apa yang berkembang di elit, apa yang berlangsung di elit itu akan bisa tertransfer ke bawah sebagai bentuk atau upaya untuk membangun suasana kontestasi politik yang cenderung bersifat damai dan cenderung adem kayak gitu. Nah, karena itu seandainya nanti ada pertemuan lebih lanjut misalnya antara Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin dengan para Cawapres, ini tentu juga akan membawa hal yang positif karena setidaknya 3 Cawapres akan bisa saling bertemu dan saling berdiskusi. Ini kan kultur diskusi dan dialog ini, Mbak, yang paling penting bagi saya. Pun halnya nanti seandainya Pak Presiden misalnya terlepas dari apapun saat ini proses political groupingnya itu mengundang seluruh partai politik untuk bertemu, itu juga akan menjadi satu pesan simbolik yang cukup kuat ya. Bahwa pertemuan ini penting, tetapi harus dipahami pertemuan tidak berarti kemudian membuat semua political groupingnya tiba-tiba menjadi cair dan jadi satu, tidak juga. Kan wajar yang namanya pemilu itu isinya kontestasi dan isinya pembawaan politik. Yang paling penting adalah bagaimana kontestasi itu tidak berubah menjadi konflik yang terbuka, tidak berubah menjadi hal yang misalnya tidak kita inginkan, kekerasan dan seterusnya lah ya. Nah ini pertemuan-pertemuan antar elit pentingnya saya kira di situ ya, bahwa kita bisa meminta para elit politik kita lewat pertemuan-pertemuan tersebut untuk setidaknya memiliki komitmen ya, bahwa persaingan politik satu hal, tetapi menjaga situasi masyarakat yang kondusif, kemudian membawa kontestasi politik ke arah sesuatu yang lebih mencerdaskan kita semua, program yang muncul, rencana yang muncul, kemudian gagasan yang muncul, itu saya kira akan pelan-pelan bisa mendorong agar kualitas demokrasi kita menjadi semakin bagus, Mbak Nila. Suguhan dan pembelajaran demokrasi dan pergerakan atau etika politik juga memang menentukan begitu ya Pak Wawan ya, menjadi salah satu penentu nantinya berjalannya kontestasi Pilpres ini. Tadi Pak Wawan sempat menyinggung soal bagaimana netralitas, lalu kecondongan dukungan oleh Presiden Jokowi di kondisi yang kita tahu sang putra begitu Mas Gibran yang kemudian menjadi cawapres dan juga berpasangannya adalah dengan Pak Prabowo Subianto begitu. Ini sudah lepas dari PDI Perjuangan lalu bersama dengan Prabowo Subianto. Saya mau meminta komentar Pak Wawan terlebih dahulu melihat bagaimana situasi dan sikap dari putra Presiden Joko Widodo ini dalam kontestasi Pilpres. Ya, bagaimanapun juga Pak Gibran ini harus diakui sebagai anggota keluarga elit politik terpenting di negara ini, Mbak. Pak Gibran bagaimanapun juga adalah putra seorang presiden. Itu yang kita harus paham ya. Artinya apa? Sebagai putra seorang presiden tentu banyak privilege yang selama ini dimiliki beliau, baik sebagai wali kota maupun sebagai pribadi ya. Privilege ini tidak berarti penyimpangan ya Mbak ya. Privilege artinya adalah keistimewaan yang memang dari sisi undang-undang mungkin dimiliki atau bahkan mungkin dari sisi networking politik, Mbak. Politik ini kan bukan hanya soal orang ada di posisi mana, tetapi ini kan juga soal networking yang dimiliki, jejaring sosial yang dimiliki, jejaring modal, jejaring kekuasaan yang dimiliki. Tentu Pak Jokowi kan sebagai presiden yang hampir 10 tahun, sudah 9 tahun ya Mbak, memiliki semua jejaring itu. Dan ketika putranya kemudian maju sebagai cawapres, ya sangat mungkin sebagian dari jejaring itu, bahkan sebagian besar dari jejaring itu kemudian akan mengikuti Pak Gibran. Kita ini publik kan hanya bisa menilai Mbak apa yang terjadi kan, bahwa ternyata kelompok pro Jokowi yang selama ini dikenal sebagai relawan Pak Presiden misalnya
oh ternyata kemudian memberikan dukungan secara penuh kepada Pak Prabowo dan kepada Pak Gibran. Ini artinya apa? Political networking yang dimiliki oleh Pak Jokowi selama ini dalam bentuk relawan, ternyata gitu Pak Gibran maju ya akan mengikuti ke situ. Hmm. Contoh Mbak ya, ini yang muncul di permukaan loh ya, yang di bawah permukaan kan kita nggak tahu ya. Hmm. Misalkan apakah jejaring bisnis yang kemudian ikut ke situ, jejaring ekonomi yang kemudian juga mengikuti. Ini kan kita nggak tahu nih ya publik ya. Ini kan publik ini kan hanya bisa membaca apa-apa yang ada di permukaan. Hmm. Jadi bagaimanapun juga, apakah ini matters dalam posisi Pak Gibran sebagai putra presiden sangat matters. Dan dalam konteks kajian-kajian dinasti dan demokrasi yang muncul memang selalu seperti itu ya, bahwa keluarga dari elit yang sedang berkuasa bagaimanapun juga akan memiliki banyak privilege ya. Karena soal networking yang tadi dimiliki, sumber daya yang dimiliki, ya maupun nama besar yang dimiliki. Dan mohon maaf dalam konteks ini sebenarnya hanya berlaku untuk seorang Gibran Mbak ya. Kebetulan saya cawapresnya kan Pak Mas Gibran ya, Hmm. Pak Gibran ya. Ini ada banyak yang lain juga loh ya, bahwa kandidat DPR yang ayahnya adalah anggota DPR juga ada. Calon anggota DPD yang keluarganya adalah anggota DPR, ketua partai juga ada. Calon anggota DPR atau apapun lah ya yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat dengan partai juga banyak. Poin saya Mbak bahwa fenomena Pak Gibran ini, masuknya Pak Gibran dalam kontestasi Cawapres ini merupakan sebuah penanda saja, penanda atas sebuah struktur politik ya, masyarakat kita yang mana keluarga itu bisa memainkan peran kunci dan banyak sekali yang kemudian memanfaatkan itu. Jadi kalau saya membaca sih ini persoalannya bukan soal politik dinasti atau politik keluarganya, tetapi ada momentum yang memang kemarin tidak tepat ya, ada momentum yang pas, ada semangat untuk melakukan ekstensi kekuasaan yang luar biasa dan bahkan kemudian banyak pihak menilai secara negatif apa yang diputuskan MK. Kan ada proses yang kemudian kandidat cawapres ini juga semakin menjadi panas begitu ya Pak Wawan ya di tengah kontestasi ini. Kalau kita melihat hadirnya Gibran kan artinya tidak lepas untuk kemudian dikatakan bahwa nantinya Presiden Jokowi akan bisa netral. Tadi Pak Wawan mengatakan tanda-tandanya sudah banyak sekali kecondongan dukungan dan lain sebagainya. Hanya dengan mempertemukan 3 baca pres di istana makan siang bersama Presiden Jokowi, cukup tidak sih Pak Wawan untuk kemudian bisa menjaga netralitas dari seorang presiden dalam kontestasi ini? Yang harus netral dalam konteks elektoral itu memang bukan politisi, Mbak, tetapi para pemegang otoritas publik ya. Nah, dalam konteks ini mari kita lihat siapa sih pemilik otoritas publik di negeri ini. Ya, jelas presiden, wapres, menteri, bagaimanapun juga memegang otoritas publik, sumber daya publik yang cukup besar. Karena itu, bagaimanapun juga netralitas di antara beliau-beliau pemegang otoritas publik tertinggi menjadi sangat penting. Yang lain, siapa pemegang otoritas publik? Mungkin aparat keamanan, ya, TNI, kepolisian, dan semuanya lah yang terkait dengan itu. Ini kan juga pemegang otoritas publik ya. Itu juga harus netral. Birokrasi demikian halnya. Artinya gini Mbak, bagaimana juga yang menjadi komitmen lesan dan komitmen yang disampaikan dalam bentuk pernyataan oleh Presiden untuk mendorong netralitas itu sesuatu yang kita perlukan. Namun apakah itu cukup? Nah, ini pertanyaan berikutnya itu. Ya tentu tidak cukup kalau tidak diikuti dengan langkah-langkah yang bersifat lebih konkret ya, lebih nyata kayak gitu. Saya dengar setelah pertemuan tadi siang, Presiden akan mengumpulkan seluruh aparatur negara untuk bisa bersikap netral. Bahkan kita tahu sebelum pertemuan Pak Presiden dengan 3 capres, itu beliau mengumpulkan kalau tidak salah 197 pejabat kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Pesan beliau adalah juga
menjaga netralitas tidak ke sana sini. Nah, pesan-pesan ini tetap penting, Mbak. Tetapi ya memang harus diikuti nantinya dengan bentuk-bentuk tindakan yang nyata kayak gitu ya, bahwa netralitas memang tidak bisa sekedar diucapkan, tetapi nanti juga perlu kita lihat dalam konteks implementasinya seperti apa. Tetapi penting, Mbak, Hmm. pernyataan dari Presiden untuk memastikan agar seluruh aparatur negara, pemegang otoritas publik, pemegang sumber daya publik ini bersikap netral, itu momentum yang sangat penting. Pernyataan yang diperlukan, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah lanjutan. Harus diikuti oleh langkah-langkah lanjutan. Tadi sudah bertemu dengan kepala daerah, kemudian akan bertemu dengan TNI dan Polri. Ini kalau dari Presiden kan memang kalau kita lihat Pak Wawan kan sudah beberapa kali mengatakan ya kita mendukung semuanya begitu. Kita mendukung semuanya. Artinya kalau publik masih menganggap bahwa Presiden tidak netral karena sang putra ikut dalam kontestasi, kemudian diiringi banyak insiden atau banyak kejadian dukungan-dukungan dari relawan Jokowi dan lain sebagainya, itu sudah bukan menjadi kapasitas lagi Presiden Joko Widodo untuk kemudian masih terus harus mengatakan saya netral, saya tidak condong ke salah satu pihak begitu. Ya, ini kan situasinya sekali lagi berlangsung setelah drama kemarin terjadi, Mbak ya. Betul. Mungkin ya, saya nggak tahu juga ya. Mungkin kalau beliau memiliki posisi yang berbeda terkait dengan keputusan MK, misalnya nih menyarankan agar putranya untuk menahan diri dulu, tidak mencalonkan, itu mungkin suasananya akan berbeda, Mbak. Hmm. Sehingga kemudian pernyataan netralitas itu menemukan fondasinya yang kokoh kayak Hmm. gitu. Nah, saat ini kan sayangnya ini sudah jelas nih ya bahwa keluarga terdekat Presiden menjadi salah satu calon. Meskipun kita masih menunggu proses verifikasi dan penetapan kan, Mbak. Tapi kan jelas ini salah satu keluarga Presiden menjadi bakal calon wakil Presiden ya. Dan kemudian pernyataan netralitas baru sekarang dikeluarkan. Sekali lagi itu tetap penting dan diperlukan. Tetapi kalau saya ingin melihat ini dalam konteks yang juga sudah berlangsung, Mbak. Sehingga ya nantinya ini kita publik akan sama-sama menguji seberapa kuat ini nanti ya, baik seluruh aparatur negara yang tadi saya sebutkan itu kemudian bisa benar-benar menunjukkan posisinya untuk tidak berpihak, melakukan tindakan-tindakan yang mungkin cenderung akan menguntungkan satu atau dua calon ya. Nah, ini yang kita belum tahu. Tapi sekali lagi komitmen itu penting, pernyataan, statement itu penting, karena itu yang nanti akan dipegang oleh publik kan, Mbak. Tetapi sekali lagi statement ini muncul setelah ada proses yang kemarin cukup menyita perhatian dan cukup menyita pikiran kita bersama, Mbak Nila. Oke, tadi ketidakmurnian yang sempat disampaikan Pak Wawan di awal ya, untuk kemudian hadirnya adalah setelah drama panjang yang terjadi dan mempertemukan baca pres untuk mengatakan bahwa kita harus netral, pesannya adalah netralitas untuk menjaga demokrasi di 2024. Terakhir dari saya sekaligus menjadi closing statement dari Pak Wawan juga. Drama banyak sekali yang kemudian muncul yang bisa mengubah cara pandang publik begitu terkait Presiden Joko Widodo, termasuk juga terkait seluruh kandidat yang ada pun partai politik yang terlibat di dalamnya Pak Wawan. Pak Wawan melihat situasi ini, kemudian seperti apa? Apakah drama ini besar kemudian manfaatnya untuk dinikmati oleh publik atau sedianya berjalan lurus saja untuk menuju kontestasi 2024, Pak Wawan? Yang pasti publik sekarang jauh lebih memiliki kepastian siapa akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, publik kemudian tentu akan memberikan penilaian, Mbak. Ya, proses yang kemarin terjadi juga akan di memori publik. Kemudian publik mulai bisa melihat dan menimbang ini ya. Di antara tiga pasangan ini siapa yang paling unggul dan paling sesuai preferensinya dengan publik. Karena kita tahu masing-masing calon presiden maupun cawapres memiliki track recordnya, Mbak. Dan track record itu tidak bisa dihapus. Iya kan? Yang menjadi gubernur, ya menjadi gubernur, track recordnya seperti itu. Yang latar belakangnya dulu di militer, ya seperti itu. Yang track recordnya adalah putra presiden, ya seperti itu. Jadi ini kan track record yang tidak pernah terhapus dari
memori publik. Tinggal ini kan nanti akan ada proses kampanye selama 2 atau 3 bulan ke depan ya Mbak ya, sampai dengan Februari. Nanti tinggal publik akan melihat. Yang lebih penting untuk dipertimbangkan publik soal track record termasuk proses menuju pencalonan, ataukah nantinya ada aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan publik. Misalnya program, gagasan, maupun gaya politik kedekatannya kepada masyarakat. Saya berharap sih Mbak, nanti publik tidak memutuskan karena serangan fajar politik uang atau pemberian atau apapun lah ya. Tetapi kira-kira seperti itu, track record tidak bisa dihapus, proses pencalonan dengan segala macam dinamikanya itu juga tidak bisa dihapus, ya adanya seperti itu, tinggal nanti publik akan menilai dalam proses kampanye dan proses sampai dengan menjelang Februari tanggal 14, siapa yang kira-kira bisa memenuhi ekspektasi publik dan bisa menjaga kualitas serta idealitas kita berdemokrasi, Mbak. Kita serahkan seluruhnya pada publik yang nantinya akan menjatuhkan pilihan begitu ya untuk kemudian memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pak Wawan, terima kasih sekali Pak Wawan, pakar politik sekaligus Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada sudah bersama saya dalam program Tribun Sound Focus. Terima kasih juga untuk kemudian penjelasannya bagaimana pertemuan dan kode apa yang ingin disampaikan Presiden Jokowi dalam mempertemukan ketiga kandidat di kontestasi Pilpres mendatang. Sekali lagi Pak Wawan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Demikian Tribuners, Tribun News Sound Focus kali ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru tidak murni Mbak menurut pendapat saya. Mengapa? Karena sekali lagi konteksnya dalam beberapa waktu terakhir kan ini ada perdebatan sangat serius ya terkait dengan keberpihakan. Pak Jokowi mengundang ini sekali lagi dalam rangka untuk mencoba melakukan netralisasi suasana. Jadi bukan dalam konteks bahwa beliau netral, tidak. Soal masalah publik menafsirkan ini Pak Jokowi di tengah, kanannya Pak Ganjar, kirinya Pak Prabowo, dan depannya Pak Anies, apakah ini menunjukkan positioning politik, ya tentu siapapun bisa menilai itu. Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda pada kesempatan hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dinamika politik di tanah air, yang mana kita tahu pagi tadi baru saja Presiden Joko Widodo bertemu dengan ketiga kandidat calon presiden yang nantinya akan berlaga dalam kontestasi Pilpres 2024. Apakah ini memang ada pertanda khusus atau apa makna dari pertemuan Presiden Jokowi dengan para kandidat ini? Hari ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar politik sekaligus Dekan Visipol dari Universitas Gadjah Mada. Ada Pak Wawan Masudi yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Wawan, apa kabar? Terima kasih banyak sudah bergabung, Pak Wawan. Baik, Mbak Nila, terima kasih banyak sudah diundang. Baik, Bapak, saya mau langsung saja meminta komentar sebagai pengantar dari Pak Wawan melihat pertemuan tadi pagi Presiden Jokowi bersama dengan 3 kandidat di tengah dinamika politik yang mana belakangan ini kita tahu lumayan panas begitu ya, Bapak ya. Silakan sebagai pengantar, Pak Wawan. Kalau kita letakkan dalam konteks dinamika politik dalam 1 minggu terakhir, pertemuan Pak Presiden Jokowi dengan 3 calon presiden memang cukup menarik, Mbak. Mengapa? Karena dalam beberapa waktu terakhir isu soal keberpihakan, isu soal preferensi politik Pak Presiden Jokowi kan memang menjadi pembahasan dan diskusi di berbagai media ya, di berbagai tempat ya. Nah, upaya untuk bertemu dengan 3 capres tadi saya kira merupakan bentuk upaya untuk yang diambil Pak Jokowi untuk melakukan semacam netralisasi isu. Jadi beliau ingin menetralkan isu soal keberpihakan dengan mengatakan bahwa saya bisa mengundang semua calon presiden untuk duduk bersama, makan siang, dan kemudian diskusi. Itu pesan ke publik. Kalau pesan ke elit, saya kira beliau juga ingin menyampaikan bahwa apapun konstelasi politik yang sedang berlangsung, Pak Jokowi tetap punya peran politik penting dalam konteks ini, dengan otoritasnya selaku presiden bisa mengundang seluruh capres untuk kemudian duduk bersama,
memberikan apa ya semacam simbol-simbol suasana yang adem, suasana yang damai dan suasana yang bersifat dialogis. Itu Mbak kira-kira Baik, maknanya. artinya Pak Wawan melihat ini murni sebagai bentuk Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan netralitas di tengah situasi politik yang belakangan ini sedang panas begitu, atau justru dari kacamata Pak Wawan ada hal lain juga yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui pertemuan ini begitu? Justru tidak murni, Mbak, menurut pendapat saya. Mengapa? Karena sekali lagi konteksnya Hmm? dalam beberapa waktu terakhir kan ini ada perdebatan sangat serius ya terkait dengan keberpihakan, terkait dengan apa ya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan khususnya pencawapresan dari Pak Gibran, Mbak ya. Nah, Betul. Pak Jokowi mengundang ini sekali lagi dalam rangka untuk mencoba melakukan eh, netralisasi suasana. Jadi bukan dalam konteks bahwa beliau netral, tidak, tapi beliau ingin menetralkan dinamika, ingin menetralkan suasana, bahwa beliau tetap bisa duduk bersama dan mengundang para capres kayak gitu. Dan sekali lagi beliau ingin menunjukkan pesan kepada siapapun, khususnya pada elit politik, bahwa beliau tetap ada di sentrum kekuasaan, sentrum dari dinamika politik yang sedang berkembang ini. Tapi apapun itu, Mbak Nila, saya kira ini tetap membawa satu nuansa yang positif ya, nuansa positif, nuansa yang sejuk bahwa di tengah perdebatan, di tengah macam tukar menukar ini ya, perdebatan tukar menukar argumen di antara para elit politik bahwa 3 capres yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin kita masih bisa duduk bersama dan kemudian ada diskusi-diskusi yang dilakukan di antara mereka. Menjadi salah satu angin segar juga atau potret yang bisa kemudian menjawab statement banyak pihak terkait etika politik dari Presiden Joko Widodo juga ya, Pak Wawan, sekaligus bentuk bahwa netral Pak Presiden kemudian tidak condong ke salah satu kandidat saja. Pak Wawan juga melihat situasi ini sebenarnya ingin ditujukan secara langsung dan gamblang pada publik oleh Presiden Jokowi. Itu upaya yang dilakukan. Tapi bagaimanapun juga kan publik juga tetap bisa menilai secara kritis ya bahwa pertemuan ini berlangsung setelah ada sikap-sikap dan bentuk-bentuk politik ya yang dianggap atau dipersepsikan oleh publik tidak netral ya. Ini kan sudah berlangsung situasinya. Nah, tetapi sekali lagi memang pertemuan ini kemudian bisa memberikan pesan yang berbeda ya bahwa Pak Jokowi terlepas dari ya dalamnya hati siapa yang tahu kan kita nggak tahu ya Mbak. Betul Terlepas sekali. dari preferensi politik beliau, tetapi beliau masih membuka semacam ruang. Beliau masih membuka semacam kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi dengan semua pihak, termasuk dengan para capres. Nah, dalam konteks itu saya kira apa yang ingin dihadirkan oleh Pak Presiden Jokowi ya cukup bagus ya. Tetapi jangan lupa ya bahwa pertemuan tersebut tidak menghapuskan, tidak menghilangkan akar masalah dari mengapa kita berdebat cukup keras dalam 1-2 minggu terakhir ya di mana ada keputusan MK yang disinyalir banyak pihak tidak cukup objektif dan sekarang sedang dipersoalkan juga, bahkan Majelis Kehormatan MK juga sudah dibentuk kan Mbak. Kemudian ada soal ya kalau dari kepentingan partai-partai politik ya ada partai politik yang merasa dikhianati, ada partai politik yang merasa ditinggal dan seterusnya lah ya. Nah ini kan konteks yang berlangsung. Nah sekali lagi upaya Pak Jokowi adalah untuk meredam dan kemudian mencoba untuk menutup lah ya semua dinamika-dinamika yang cenderung negatif dalam waktu belakangan ini. Nah dampaknya atau hasilnya kayak apa kita belum tahu Mbak. Ya kita belum tahu. Tetapi kalau dari sisi capres kan memang tidak ada yang secara eksplisit ya melakukan proses ini ya semacam serangan politik satu sama lain termasuk perang presiden kan memang di antara ketiga capres kan tidak ada Mbak. Sejak awal Pak Ganjar juga bersikap cukup kalem, sejak awal Pak Anies juga cukup kalem meskipun ada beberapa pernyataan politik beliau ya bahwa negara ini bukan milik keluarga dan seterusnya lah ya. Pak Prabowo juga ya sikap kita tahu bersama lah ya. Tentu senang karena mendapat dukungan langsung dari Gibran dan timnya lah. Tapi setidaknya di antara 3 capres
tidak muncul lah ya upaya-upaya untuk saling secara terbuka menyerang satu sama lain karena situasi kemarin. Baik, nanti saya akan lebih dalam Pak Wawan membahas terkait bagaimana dinamika yang terjadi 1-2 minggu belakangan. Namun yang ini kemudian pasti dipertanyakan oleh publik. Yang kita lihat momen makan siang bersama terlihat hangat sekali pertemuan antara 3 kandidat. Namun kan posisi duduk ini Pak Wawan antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies kan juga kemudian langsung menjadi sorotan. Presiden Jokowi, kemudian ada Pak Ganjar dan Pak Prabowo di sisi kanan kirinya, lalu di depan Presiden Jokowi persis adalah Pak Anies Baswedan. Meskipun sedianya kursinya, mejanya adalah meja bulat yang mana tidak terlihat berdampingan sekali, namun kalau melihat dari posisi duduk, Pak Wawan komentarnya seperti apa? Itu bisa ditafsirkan apapun, tetapi bagi saya yang lebih penting adalah pertemuannya itu sendiri, Mbak. Ketika ada 4 orang bertemu di sekitar meja bulat di ruang tertutup dan hanya beliau-beliau yang ada, dugaan saya pembicaraannya saling didengar dan saling diketahui satu sama lain. Pesan-pesan politiknya juga bisa didengar dan diketahui satu sama lain. Ya, soal masalah publik menafsirkan ini Pak Jokowi di tengah, kanannya Pak Ganjar, kirinya Pak Prabowo, dan depannya Pak Anies, apakah ini menunjukkan positioning politik ya tentu siapapun bisa menilai itu. Tetapi karena mejanya bundar ya, yang namanya meja bundar kan kita tahu Mbak ya, dia bisa melihat ke kanan dan ke kiri secara setara lah ya, secara setara. Jadi seperti itu sih Mbak, kalau saya melihatnya adalah bukan soal posisi duduknya, tetapi adalah pertemuannya itu sendiri, di mana 4 orang bertemu di meja yang sama, di ruangan yang sama, dan tentu pembicaraannya ya pembicaraan yang bisa diketahui satu sama lain. Itu yang paling penting bagi saya. Oke, baik. Bukan masalah bagaimana posisi duduknya, namun momen pertemuan itu adalah hal yang begitu penting ya. Kalau dibandingkan kita hanya melihat tafsir dari posisi duduk dari ketiga kandidat bersama dengan Presiden Jokowi. Ya, Ini nanti dari ada tafsir batik juga, Mbak. Nanti ada tafsir batik yang dipakai, tafsir makanan apa yang diambil. Nah, itu bisa kemana-mana kalau soal tafsirnya. betul sekali. Pak Wawan ini dalam doorstop yang tadi disampaikan juga dikatakan oleh Pak Ganjar, rencananya akan ada pertemuan juga antara cawapres, bacawa pres begitu kan, bersama dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin di momen pertemuan ini. Apakah kalau Pak Wawan melihat ini juga bagian dari situasi untuk menetralkan kondisi dinamika politik di tanah air belakangan ini, atau ini adalah bagian dari pelengkap saja? Capresnya sudah bertemu presiden, ya cawapresnya bertemu dengan wakil presiden begitu. Dalam konteks masyarakat kita yang secara kultural dimensi patronase itu masih ada, Mbak Nila, pertemuan-pertemuan antar elit itu selalu akan menjadi berita positif. Mengapa? Apa yang berkembang di elit, apa yang berlangsung di elit itu akan bisa tertransfer ke bawah sebagai bentuk atau upaya lah ya, upaya untuk membangun suasana kontestasi politik yang cenderung bersifat damai dan cenderung adem kayak gitu. Nah, karena itu seandainya nanti ada pertemuan lebih lanjut misalnya antara Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin dengan para cawapres, ini tentu juga akan membawa hal yang positif karena setidaknya 3 cawapres akan bisa saling bertemu dan saling berdiskusi. Ini kan kultur diskusi dan dialog ini Mbak yang paling penting bagi saya. Pun halnya nanti seandainya Pak Presiden misalnya terlepas dari apapun saat ini proses political groupingnya itu mengundang seluruh partai politik untuk bertemu, itu juga akan menjadi satu pesan simbolik yang cukup kuat ya. Bahwa pertemuan ini penting, tetapi harus dipahami pertemuan tidak berarti kemudian membuat semua political groupingnya tiba-tiba menjadi cair dan jadi satu, tidak juga. Kan wajar yang namanya pemilu itu isinya kontestasi dan isinya pembawaan politik. Yang paling penting adalah bagaimana kontestasi itu tidak berubah menjadi konflik yang terbuka, tidak berubah menjadi hal yang misalnya tidak kita inginkan, kekerasan dan seterusnya lah ya. Nah ini pertemuan-pertemuan antar elit pentingnya saya kira di situ ya, bahwa kita bisa meminta para elit politik kita lewat pertemuan-pertemuan tersebut untuk setidaknya memiliki komitmen ya, bahwa persaingan politik satu hal, tetapi menjaga situasi masyarakat yang kondusif, kemudian membawa
kontestasi politik ke arah sesuatu yang lebih mencerdaskan kita semua, program yang muncul, rencana yang muncul, kemudian gagasan yang muncul, itu saya kira akan pelan-pelan bisa mendorong agar kualitas demokrasi kita menjadi semakin bagus, Mbak Nila. Suguhan dan pembelajaran demokrasi dan pergerakan atau etika politik juga memang menentukan begitu ya Pak Wawan ya, menjadi salah satu penentu nantinya berjalannya kontestasi Pilpres ini. Tadi Pak Wawan sempat menyinggung soal bagaimana netralitas lalu kecondongan dukungan oleh Presiden Jokowi di kondisi yang kita tahu sang putra begitu Mas Gibran yang kemudian menjadi cawapres dan juga berpasangannya adalah dengan Pak Prabowo Subianto begitu. Ini sudah lepas dari PDI Perjuangan lalu bersama dengan Prabowo Subianto. Saya mau meminta komentar Pak Wawan terlebih dahulu melihat bagaimana situasi dan sikap dari putra Presiden Joko Widodo ini dalam kontestasi Pilpres. Ya, bagaimanapun juga Pak Gibran ini harus diakui sebagai anggota keluarga elit politik terpenting di negara ini, Mbak. Pak Gibran bagaimanapun juga adalah putra seorang presiden. Itu yang kita harus paham ya. Artinya apa? Sebagai putra seorang presiden tentu banyak privilege yang selama ini dimiliki beliau, baik sebagai wali kota maupun sebagai pribadi ya. Privilege ini tidak berarti penyimpangan ya Mbak ya. Privilege artinya adalah keistimewaan yang memang dari sisi undang-undang mungkin dimiliki atau bahkan mungkin dari sisi networking politik, Mbak. Politik ini kan bukan hanya soal orang ada di posisi mana, tetapi ini kan juga soal networking yang dimiliki, jejaring sosial yang dimiliki, jejaring modal, jejaring kekuasaan yang dimiliki. Tentu Pak Jokowi kan sebagai presiden yang hampir 10 tahun, sudah 9 tahun ya Mbak, memiliki semua jejaring itu. Dan ketika putranya kemudian maju sebagai cawapres ya sangat mungkin sebagian dari jejaring itu, bahkan sebagian besar dari jejaring itu kemudian akan mengikuti Pak Gibran. Kita ini publik kan hanya bisa menilai Mbak apa yang terjadi kan, bahwa ternyata kelompok pro Jokowi yang selama ini dikenal sebagai relawan Pak Presiden misalnya, ternyata kemudian memberikan dukungan secara penuh kepada Pak Prabowo dan kepada Pak Gibran. Ini artinya apa? Political networking yang dimiliki oleh Pak Jokowi selama ini dalam bentuk relawan ternyata gitu Pak Gibran maju ya akan mengikuti ke situ. Contoh Mbak ya. Ini yang muncul di permukaan loh ya. Yang di bawah permukaan kan kita nggak tahu ya. Misalkan apakah jejaring bisnis yang kemudian ikut ke situ, jejaring ekonomi yang kemudian juga mengikuti. Ini kan kita nggak tahu nih ya publik ya. Ini kan publik ini kan hanya bisa membaca apa-apa yang ada di permukaan. Jadi bagaimanapun juga, apakah ini matters dalam posisi Pak Gibran sebagai putra presiden sangat matters. Dan dalam konteks kajian-kajian dinasti dan demokrasi yang muncul memang selalu seperti itu ya, bahwa keluarga dari elit yang sedang berkuasa bagaimanapun juga akan memiliki banyak privilege ya. Karena soal networking yang tadi dimiliki, sumber daya yang dimiliki, ya maupun nama besar yang dimiliki. Dan mohon maaf dalam konteks ini sebenarnya hanya berlaku untuk seorang Gibran, Mbak ya. Kebetulan saya cawapresnya kan Pak Mas Gibran ya, Pak Gibran ya. Ini ada banyak yang lain juga loh ya, bahwa kandidat DPR yang ayahnya adalah anggota DPR juga ada. Calon anggota DPD yang keluarganya adalah anggota DPR, ketua partai juga ada. Calon anggota DPR atau apapun lah ya yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat dengan partai juga banyak. Poin saya Mbak bahwa fenomena Pak Gibran ini, masuknya Pak Gibran dalam kontestasi cawapres ini merupakan sebuah penanda saja. Penanda atas sebuah struktur politik ya, masyarakat kita yang mana keluarga itu bisa memainkan peran kunci dan banyak sekali yang kemudian memanfaatkan itu. Jadi kalau saya membaca sih ini persoalannya bukan soal politik dinasti atau politik keluarganya, tetapi ada momentum yang memang kemarin tidak tepat ya, ada momentum yang pas, ada semangat untuk melakukan ekstensi kekuasaan yang luar biasa dan bahkan
kemudian banyak pihak menilai secara negatif apa yang diputuskan MK. Kan ada Hmm. proses yang kemudian melahirkan tadi ya Mbak, perdebatan-perdebatan dan penilaian negatif dari berbagai kalangan. Jadi lebih di situ sih Mbak kalau saya. Baik, terkait bagaimana memang dinamika ini berjalan, awalnya isu dinasti politik, kemudian berlanjut soal Mahkamah Konstitusi, yang kemudian membuat situasi hadirnya Gibran menjadi kandidat cawapres ini juga semakin menjadi panas begitu ya, Pak Wawan ya, di tengah kontestasi ini. Kalau kita melihat hadirnya Gibran kan artinya tidak lepas untuk kemudian dikatakan bahwa nantinya Presiden Jokowi akan bisa netral. Tadi Pak Wawan mengatakan tanda-tandanya sudah banyak sekali kecondongan dukungan dan lain sebagainya. Hanya dengan mempertemukan tiga baca pres di istana makan siang bersama Presiden Jokowi, cukup tidak sih Pak Wawan untuk kemudian bisa menjaga netralitas dari seorang presiden dalam kontestasi ini? Yang harus netral dalam konteks elektoral itu memang bukan politisi, Mbak, tetapi para pemegang otoritas publik ya. Nah, dalam konteks ini mari kita lihat siapa sih pemilik otoritas publik di negeri ini. Ya, jelas presiden, wapres, menteri, bagaimanapun juga memegang otoritas publik, sumber daya publik yang cukup besar. Karena itu, bagaimanapun juga netralitas di antara beliau-beliau pemegang otoritas publik tertinggi menjadi sangat penting. Yang lain, siapa pemegang otoritas publik? Mungkin aparat keamanan, ya, TNI, kepolisian, dan semuanya lah yang terkait dengan itu. Ini kan juga pemegang otoritas publik ya. Itu juga harus netral. Birokrasi demikian halnya. Artinya gini Mbak, bagaimana juga yang menjadi komitmen lesan dan komitmen apa yang disampaikan dalam bentuk pernyataan oleh Presiden untuk mendorong netralitas itu sesuatu yang kita perlukan. Namun apakah itu cukup? Nah, ini pertanyaan berikutnya itu. Ya tentu tidak cukup kalau tidak diikuti dengan langkah-langkah yang bersifat lebih konkret ya, lebih nyata kayak gitu. Saya dengar setelah pertemuan tadi siang, Presiden akan mengumpulkan seluruh aparatur negara untuk bisa bersikap netral. Bahkan kita tahu sebelum pertemuan Pak Presiden dengan tiga capres, itu beliau mengumpulkan kalau tidak salah 197 pejabat kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Pesan beliau adalah juga menjaga netralitas, tidak ke sana sini. Nah, pesan-pesan ini tetap penting, Mbak. Tetapi ya memang harus diikuti nantinya dengan bentuk-bentuk tindakan yang nyata kayak gitu ya, bahwa netralitas memang tidak bisa sekedar diucapkan, tetapi nanti juga perlu kita lihat dalam konteks implementasinya seperti apa. Tetapi penting, Mbak, pernyataan dari Presiden untuk memastikan agar seluruh aparatur negara, pemegang otoritas publik, pemegang sumber daya publik ini bersikap netral, itu momentum yang sangat penting. Pernyataan yang diperlukan, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah lanjutan. Harus diikuti oleh langkah-langkah lanjutan. Tadi sudah bertemu dengan kepala daerah, kemudian akan bertemu dengan TNI dan Polri. Ini kalau dari Presiden kan memang kalau kita lihat Pak Wawan kan sudah beberapa kali mengatakan ya kita mendukung semuanya begitu. Kita mendukung semuanya. Artinya kalau publik masih menganggap bahwa Presiden tidak netral karena sang putra ikut dalam kontestasi, kemudian diiringi banyak insiden atau banyak kejadian dukungan-dukungan dari relawan Jokowi dan lain sebagainya, itu sudah bukan menjadi kapasitas lagi Presiden Joko Widodo untuk kemudian masih terus harus mengatakan saya netral, saya tidak condong ke salah satu pihak begitu. Ya, ini kan situasinya sekali lagi berlangsung setelah drama kemarin terjadi, Mbak ya. Betul. Mungkin ya, saya nggak tahu juga ya. Mungkin kalau beliau memiliki posisi yang berbeda terkait dengan keputusan MK, misalnya nih menyarankan agar putranya untuk menahan diri dulu, tidak mencalonkan, itu mungkin suasananya akan berbeda, Mbak. Sehingga kemudian pernyataan netralitas itu menemukan fondasinya yang kokoh kayak gitu. Nah, saat ini kan sayangnya ini sudah jelas nih ya bahwa keluarga terdekat Presiden menjadi salah satu calon. Meskipun kita masih menunggu proses verifikasi dan penetapan kan, Mbak. Tapi kan jelas ini salah satu keluarga Presiden menjadi bakal calon wakil Presiden ya.
Dan kemudian pernyataan netralitas baru sekarang dikeluarkan. Sekali lagi, itu tetap penting dan diperlukan. Tetapi kalau saya ingin melihat ini dalam konteks yang juga sudah berlangsung, Mbak. Sehingga ya nantinya ini publik akan sama-sama menguji seberapa kuat ini nanti ya, baik seluruh aparatur negara yang tadi saya sebutkan itu kemudian bisa benar-benar menunjukkan posisinya untuk tidak berpihak, melakukan tindakan-tindakan yang mungkin cenderung akan menguntungkan satu atau dua calon ya. Nah ini yang kita belum tahu. Tapi sekali lagi komitmen itu penting, pernyataan, statement itu penting, karena itu yang nanti akan dipegang oleh publik kan Mbak. Tetapi sekali lagi statement ini muncul setelah ada proses yang kemarin cukup menyita perhatian dan cukup menyita pikiran kita bersama, Mbak Nila. Oke, tadi ketidakmurnian yang sempat disampaikan Pak Wawan di awal ya, untuk kemudian hadirnya adalah setelah drama panjang yang terjadi dan mempertemukan baca pres untuk mengatakan bahwa kita harus netral, pesannya adalah netralitas untuk menjaga demokrasi di 2024. Terakhir dari saya sekaligus menjadi closing statement dari Pak Wawan juga. Drama banyak sekali yang kemudian muncul yang bisa mengubah cara pandang publik begitu terkait Presiden Joko Widodo, termasuk juga terkait seluruh kandidat yang ada pun partai politik yang terlibat di dalamnya, Pak Wawan. Pak Wawan melihat situasi ini, kemudian seperti apa? Apakah drama ini besar kemudian manfaatnya untuk dinikmati oleh publik atau sedianya berjalan lurus saja untuk menuju kontestasi 2024, Pak Wawan? Yang pasti publik sekarang jauh lebih memiliki kepastian siapa akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, publik kemudian tentu akan memberikan penilaian, Mbak. Ya, proses yang kemarin terjadi juga akan di memori publik. Kemudian publik mulai bisa melihat dan menimbang ini ya. Di antara tiga pasangan ini siapa yang paling unggul dan paling sesuai preferensinya dengan publik. Karena kita tahu masing-masing calon presiden maupun cawapres memiliki track record-nya, Mbak. Dan track record itu tidak bisa dihapus. Iya kan? Yang menjadi gubernur, ya menjadi gubernur, track record-nya seperti itu. Yang latar belakangnya dulu di militer, ya seperti itu. Yang track record-nya adalah putra presiden, ya seperti itu. Jadi ini kan track record yang tidak pernah terhapus dari memori publik. Tinggal ini kan nanti akan ada proses kampanye selama 2 atau 3 bulan ke depan ya Mbak ya, sampai Februari. Nanti tinggal publik akan melihat. Yang lebih penting untuk dipertimbangkan publik soal track record termasuk proses menuju pencalonan, ataukah nantinya ada aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan publik. Misalnya program, gagasan, maupun gaya politik kedekatannya kepada masyarakat. Saya berharap sih Mbak, nanti publik tidak memutuskan karena serangan fajar politik uang atau pemberian atau apapun lah ya. Tetapi kira-kira seperti itu, track record tidak bisa dihapus, proses pencalonan dengan segala macam dinamikanya itu juga tidak bisa dihapus, ya adanya seperti itu, tinggal nanti publik akan menilai dalam proses kampanye dan proses sampai dengan menjelang Februari tanggal 14, siapa yang kira-kira bisa memenuhi ekspektasi publik dan bisa menjaga kualitas serta idealitas kita berdemokrasi, Mbak. Kita serahkan seluruhnya pada publik yang nantinya akan menjatuhkan pilihan begitu ya untuk kemudian memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pak Wawan, terima kasih sekali Pak Wawan, pakar politik sekaligus Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada sudah bersama saya dalam program Tribun Sound Focus. Terima kasih juga untuk kemudian penjelasannya bagaimana pertemuan dan kode apa yang ingin disampaikan Presiden Jokowi dalam mempertemukan ketiga kandidat di kontestasi Pilpres mendatang. Sekali lagi Pak Wawan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Demikian Tribun Sound Focus kali ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru tidak murni Mbak menurut pendapat saya. Mengapa? Karena sekali lagi konteksnya dalam beberapa waktu terakhir kan ini ada perdebatan sangat serius ya terkait dengan keberpihakan. Pak Jokowi mengundang ini sekali lagi dalam rangka untuk mencoba melakukan
eh, netralisasi suasana. Jadi Hmm. bukan dalam konteks bahwa beliau netral, tidak. Soal masalah publik menafsirkan ini Pak Jokowi di tengah, kanannya Pak Ganjar, kirinya Pak Prabowo, dan depannya Pak Anies, apakah ini menunjukkan positioning politik, ya Hmm. tentu siapapun bisa menilai itu. Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda pada kesempatan hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dinamika politik di tanah air, yang mana kita tahu pagi tadi baru saja Presiden Joko Widodo bertemu dengan ketiga kandidat calon presiden yang nantinya akan berlaga dalam kontestasi Pilpres 2024. Apakah ini memang ada pertanda khusus atau apa makna dari pertemuan Presiden Jokowi dengan para kandidat ini? Hari ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar politik sekaligus Dekan Visipol dari Universitas Gadjah Mada. Ada Pak Wawan Masudi yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Wawan, apa kabar? Terima kasih banyak sudah bergabung, Pak Wawan. Terbaik, Mbak Nila, terima kasih banyak sudah diundang. Baik, Bapak, saya mau langsung saja meminta komentar sebagai pengantar dari Pak Wawan melihat pertemuan tadi pagi Presiden Jokowi bersama dengan tiga kandidat di tengah dinamika politik yang mana belakangan ini kita tahu lumayan panas begitu ya, Bapak ya. Silakan sebagai pengantar, Pak Wawan. Kalau kita letakkan dalam konteks dinamika politik dalam 2 minggu, 1 minggu terakhir, pertemuan Pak Presiden Jokowi dengan 3 calon presiden memang cukup menarik, Mbak. Mengapa? Karena dalam beberapa waktu terakhir, isu soal keberpihakan, isu soal preferensi politik Pak Presiden Jokowi kan memang menjadi pembahasan dan diskusi di berbagai media ya, di berbagai Hmm. tempat ya. Nah, upaya untuk bertemu dengan 3 capres tadi saya kira merupakan bentuk, Mbak, bentuk upaya untuk yang diambil Pak Jokowi untuk melakukan semacam netralisasi isu. Nah, Hmm. jadi beliau ingin menetralkan isu soal keberpihakan dengan mengatakan bahwa saya bisa mengundang semua calon presiden untuk duduk bersama, makan siang, dan kemudian diskusi. Itu pesan ke publik. Kalau Hmm. pesan ke elit, saya kira beliau juga ingin menyampaikan bahwa apapun konstelasi politik yang sedang berlangsung, Pak Jokowi tetap punya peran politik penting dalam konteks ini, dengan otoritasnya selaku presiden bisa mengundang seluruh capres untuk kemudian duduk bersama, memberikan apa ya, semacam simbol-simbol suasana yang adem, suasana yang Hmm. damai, dan suasana yang bersifat dialogis. Hmm. Hmm. Itu Mbak kira-kira maknanya. Baik, artinya Pak Wawan melihat ini murni sebagai bentuk Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan netralitas di tengah situasi politik yang belakangan ini sedang panas begitu, atau justru dari kacamata Pak Wawan ada hal lain juga yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui pertemuan ini begitu? Justru tidak murni, Mbak, menurut pendapat saya. Mengapa? Karena sekali lagi konteksnya Hmm? dalam beberapa waktu terakhir kan ini ada perdebatan sangat serius ya terkait dengan keberpihakan, terkait dengan apa ya, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan khususnya pencawapresan dari Pak Gibran, Mbak ya. Hmm, Nah, betul. ketika Pak Jokowi mengundang ini sekali lagi dalam rangka untuk mencoba melakukan eh, netralisasi suasana. Jadi Hmm. bukan dalam konteks bahwa beliau netral, tidak, tapi beliau ingin menetralkan dinamika, ingin menetralkan suasana, bahwa beliau tetap bisa duduk bersama dan mengundang para capres kayak gitu. Hmm. Dan sekali lagi beliau ingin menunjukkan pesan kepada siapapun, khususnya pada elit politik, bahwa beliau tetap ada di sentrum kekuasaan, sentrum dari dinamika politik yang sedang berkembang ini. Tapi Hmm. apapun itu, Mbak Nila, saya kira ini tetap membawa satu nuansa yang positif ya, nuansa positif, nuansa yang sejuk, bahwa di tengah perdebatan, di tengah macam tukar menukar ini ya, perdebatan tukar menukar argumen di Ya. antara para elit politik, bahwa 3 capres yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin kita masih bisa duduk bersama, dan kemudian ada diskusi-diskusi yang dilakukan di antara mereka. Menjadi salah satu angin segar juga atau potret yang bisa kemudian menjawab statement banyak pihak terkait etika politik dari Presiden Joko Widodo juga ya, Pak Wawan, sekaligus
bentuk bahwa netral Pak Presiden kemudian tidak condong ke salah satu kandidat saja. Pak Wawan juga melihat situasi ini sebenarnya ingin ditujukan secara langsung dan gamblang pada publik oleh Presiden Jokowi. Itu upaya yang dilakukan. Tapi bagaimanapun juga kan publik juga tetap bisa menilai secara kritis Pak, ya, Uh, bahwa pertemuan ini berlangsung setelah ada sikap-sikap dan bentuk-bentuk politik ya yang dianggap atau dipersepsikan oleh publik tidak netral ya. Ini kan sudah berlangsung situasinya. Nah, mhm, tetapi sekali lagi memang pertemuan ini kemudian bisa memberikan pesan yang berbeda ya bahwa Pak Jokowi terlepas dari ya dalamnya hati siapa yang tahu kan kita nggak tahu mhm, ya Mbak. betul Terlepas dari sekali. preferensi politik beliau, tetapi beliau masih membuka semacam ruang. Beliau masih membuka semacam kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi dengan semua pihak, termasuk dengan para capres. Nah, dalam konteks itu saya kira apa yang ingin dihadirkan oleh Pak Presiden Jokowi ya cukup bagus ya. Tetapi Mhm, jangan lupa ya bahwa pertemuan tersebut tidak menghapuskan, tidak menghilangkan akar masalah dari mengapa kita berdebat cukup keras dalam 1-2 minggu terakhir ya di mana ada keputusan MK yang disinyalir banyak pihak tidak cukup objektif dan sekarang sedang mhm, dipersoalkan juga. Bahkan Majelis Kehormatan MK juga sudah dibentuk kan, Mbak. ya, Kemudian ada soal ya kalau dari kepentingan partai-partai politik ya ada eh, partai politik yang merasa dikhianati, ada partai politik yang merasa ditinggal dan seterusnya lah ya. Nah, ini mhm, kan konteks yang berlangsung. Nah, sekali lagi upaya Pak Jokowi adalah untuk meredam dan kemudian mencoba untuk menutup lah ya semua dinamika-dinamika yang cenderung negatif dalam mhm, waktu belakangan ini. Nah, dampaknya atau hasilnya kayak apa kita belum tahu, Mbak. Ya, kita belum tahu. Tetapi kalau dari sisi capres kan memang tidak ada yang secara eksplisit ya melakukan proses ini ya semacam serangan politik satu sama lain termasuk orang presiden kan memang di antara ketiga capres kan tidak ada Mbak. ya, Sejak awal Pak Ganjar juga bersikap cukup kalem. Sejak awal Pak Anies juga cukup kalem meskipun ada beberapa pernyataan politik beliau ya bahwa negara ini bukan milik keluarga dan seterusnya lah ya. Pak Prabowo juga ya sikap kita tahu bersama lah ya. Tentu senang karena mendapat dukungan langsung dari Gibran dan mhm, timnya lah. mhm. Tapi setidaknya di antara tiga capres tidak muncul lah ya upaya-upaya untuk saling secara terbuka menyerang satu sama lain karena situasi kemarin. Baik. Nanti saya akan lebih dalam, Pak Wawan, membahas terkait bagaimana dinamika yang terjadi 1-2 minggu belakangan. Namun yang ini kemudian pasti dipertanyakan oleh publik. Yang kita lihat momen makan siang bersama terlihat hangat sekali pertemuan antara tiga Ya. kandidat. Namun kan posisi duduk ini, Pak Wawan, antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies kan juga kemudian langsung menjadi sorotan. Presiden Jokowi, kemudian ada Pak Ganjar dan Pak Prabowo di sisi kanan kirinya, lalu di depan Presiden Jokowi persis adalah Pak Anies Baswedan. Meskipun sedianya kursinya, mejanya adalah meja bulat yang mana tidak terlihat berdampingan sekali, namun kalau melihat dari posisi duduk, Pak Wawan komentarnya seperti apa? Itu bisa ditafsirkan apapun, Uh, tetapi bagi saya yang lebih penting adalah pertemuannya itu sendiri, Mbak. Ketika ada 4 orang bertemu di sekitar meja bulat di ruang tertutup dan hanya beliau-beliau yang ada, dugaan saya pembicaraannya saling didengar dan saling diketahui satu sama lain. Pesan-pesan politiknya juga bisa didengar dan diketahui satu sama lain. Ya, soal masalah publik menafsirkan ini Pak Jokowi di tengah, kanannya Pak Ganjar, kirinya Pak Prabowo, dan depannya Pak Anies, apakah ini menunjukkan positioning politik ya tentu siapapun bisa menilai itu. Tetapi karena mejanya bundar ya, yang namanya meja bundar kan kita tahu Mbak ya, dia bisa melihat ke kanan dan ke kiri ya. secara setara lah ya, secara setara. Jadi seperti itu sih Mbak. Kalau saya melihatnya adalah bukan soal posisi duduknya, tetapi adalah pertemuannya itu sendiri, di mana 4 orang bertemu di meja yang sama, di ruangan yang sama, dan tentu pembicaraannya ya pembicaraan yang bisa diketahui satu sama lain. Itu yang paling penting bagi saya. Oke, baik. Bukan masalah bagaimana posisi duduknya, namun momen pertemuan itu adalah hal yang begitu Ya, penting ya. Kalau dibandingkan kita hanya melihat tafsir dari
posisi duduk dari ketiga kandidat bersama dengan Presiden Jokowi. Ya, Ini nanti dari ada tafsir batik juga, Mbak. Nanti ada tafsir batik yang dipakai, tafsir makanan apa yang diambil. Nah, itu bisa kemana-mana kalau soal tafsirnya. betul betul sekali. Pak Wawan, ini dalam doorstop yang tadi disampaikan juga dikatakan oleh Pak Ganjar, rencananya akan ada pertemuan juga antara cawapres, bacawa pres begitu kan, bersama dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin di momen pertemuan ini. Apakah kalau Pak Wawan melihat ini juga bagian dari situasi untuk menetralkan kondisi dinamika politik di tanah air belakangan ini, atau ini adalah bagian dari pelengkap saja? Capresnya sudah bertemu presiden, ya cawapresnya bertemu dengan wakil presiden begitu. Dalam konteks masyarakat kita yang secara kultural dimensi patronase itu masih ada, Mbak Nila. Pertemuan-pertemuan antar elit itu selalu akan menjadi berita positif. Mengapa? Apa yang berkembang di elit, apa yang berlangsung di elit itu akan bisa tertransfer ke bawah sebagai bentuk atau upaya lah ya, upaya untuk membangun suasana kontestasi politik yang cenderung bersifat damai dan cenderung adem kayak gitu. Nah, karena itu seandainya nanti ada pertemuan lebih lanjut misalnya antara Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin dengan para cawapres, ini tentu juga akan membawa hal yang positif karena setidaknya tiga cawapres akan bisa saling bertemu dan saling berdiskusi. Ini kan kultur diskusi dan dialog ini, Mbak, yang paling penting bagi saya. Pun halnya nanti seandainya Pak Presiden misalnya terlepas dari apapun saat ini proses political groupingnya itu mengundang seluruh partai politik untuk bertemu, itu juga akan menjadi satu pesan simbolik yang cukup kuat ya. Bahwa pertemuan ini penting, tetapi harus dipahami pertemuan tidak berarti kemudian membuat semua political groupingnya tiba-tiba menjadi cair dan jadi satu, tidak juga. Kan wajar yang namanya pemilu itu isinya kontestasi dan isinya pembawaan politik. Yang paling penting adalah bagaimana kontestasi itu tidak berubah menjadi konflik yang terbuka, tidak berubah menjadi hal yang misalnya tidak kita inginkan, kekerasan dan seterusnya lah ya. Nah, ini pertemuan-pertemuan antar elit pentingnya saya kira di situ ya, bahwa kita bisa meminta para elit politik kita lewat pertemuan-pertemuan tersebut untuk setidaknya memiliki komitmen ya, bahwa persaingan politik satu hal, tetapi menjaga situasi masyarakat yang kondusif, kemudian membawa kontestasi politik ke arah sesuatu yang lebih mencerdaskan kita semua. Program yang muncul, rencana yang muncul, kemudian gagasan yang muncul, itu saya kira akan pelan-pelan bisa mendorong agar kualitas demokrasi kita menjadi semakin bagus, Mbak Nila. Suguhan dan pembelajaran demokrasi dan pergerakan atau etika politik juga memang menentukan begitu ya Pak Wawan ya, menjadi salah satu penentu nantinya berjalannya kontestasi Pilpres ini. Tadi Pak Wawan sempat menyinggung soal bagaimana netralitas lalu kecondongan dukungan oleh Presiden Jokowi di kondisi yang kita tahu sang putra begitu Mas Gibran yang kemudian menjadi cawapres dan juga berpasangannya adalah dengan Pak Prabowo Subianto begitu. Ini sudah lepas dari PDI Perjuangan lalu bersama dengan Prabowo Subianto. Saya mau meminta komentar Pak Wawan terlebih dahulu melihat bagaimana situasi dan sikap dari putra Presiden Joko Widodo ini dalam kontestasi Pilpres. Ya, bagaimanapun juga Pak Gibran ini harus diakui sebagai anggota keluarga elit politik terpenting di negara ini, Mbak. Pak Gibran bagaimanapun juga adalah putra seorang presiden. Itu yang kita harus paham ya. Artinya apa? Sebagai putra seorang presiden tentu banyak privilege yang selama ini dimiliki beliau, baik sebagai wali kota maupun sebagai pribadi ya. Privilege ini tidak berarti penyimpangan ya, Mbak ya. Privilege artinya adalah keistimewaan yang memang dari sisi undang-undang mungkin dimiliki atau bahkan mungkin dari sisi networking politik, Mbak. Politik ini kan bukan hanya soal orang ada di posisi mana, tetapi ini kan juga soal networking yang dimiliki, jejaring sosial yang dimiliki, jejaring modal, jejaring kekuasaan yang dimiliki. Tentu Pak Jokowi kan sebagai presiden yang hampir 10 tahun, sudah 9 tahun ya Mbak, memiliki semua jejaring itu. Dan ketika putranya kemudian maju sebagai cawapres ya sangat mungkin sebagian
dari jaring itu, bahkan sebagian besar dari jejaring itu kemudian akan mengikuti Pak Gibran. Kita ini publik kan hanya bisa menilai Mbak apa yang terjadi kan, bahwa ternyata kelompok pro Jokowi yang selama ini dikenal sebagai relawan Pak Presiden misalnya, oh ternyata kemudian memberikan dukungan secara penuh kepada Pak Prabowo dan kepada Pak Gibran. Ini artinya apa? Political networking yang dimiliki oleh Pak Jokowi selama ini dalam bentuk relawan, ternyata gitu Pak Gibran maju ya akan mengikuti ke situ. Contoh Mbak ya, ini yang muncul di permukaan loh ya, yang di bawah permukaan kan kita nggak tahu ya. Misalkan apakah jejaring bisnis yang kemudian ikut ke situ, jejaring ekonomi yang kemudian juga mengikuti, ini kan kita nggak tahu nih ya publik ya. Ini kan publik ini kan hanya bisa membaca apa-apa yang ada di permukaan. Jadi bagaimanapun juga, apakah ini matters dalam posisi Pak Gibran sebagai putra presiden sangat matters. Dan dalam konteks kajian-kajian dinasti dan demokrasi yang muncul memang selalu seperti itu ya, bahwa keluarga dari elit yang sedang berkuasa bagaimanapun juga akan memiliki banyak privilege ya, karena soal networking yang tadi dimiliki, sumber daya yang dimiliki, ya maupun nama besar yang dimiliki. Dan mohon maaf dalam konteks ini sebenarnya hanya berlaku untuk seorang Gibran Mbak ya. Kebetulan saya cawapresnya kan Pak Mas Gibran ya, Pak Gibran ya. Ini ada banyak yang lain juga loh ya, bahwa kandidat DPR yang ayahnya adalah anggota DPR juga ada. Calon anggota DPD yang keluarganya adalah anggota DPR, ketua partai juga ada. Calon anggota DPR atau apapun lah ya yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat dengan partai juga banyak. Poin saya Mbak bahwa fenomena Pak Gibran ini, masuknya Pak Gibran dalam kontestasi Cawapres ini merupakan sebuah penanda saja, penanda atas sebuah struktur politik ya, masyarakat kita yang mana keluarga itu bisa memainkan peran kunci dan banyak sekali yang kemudian memanfaatkan itu. Jadi kalau saya membaca sih ini persoalannya bukan soal politik dinasti atau politik keluarganya, tetapi ada momentum yang memang kemarin tidak tepat ya, ada momentum yang pas, ada semangat untuk melakukan ekstensi kekuasaan yang luar biasa dan bahkan kemudian banyak pihak menilai secara negatif apa yang diputuskan MK. Kan ada proses yang kemudian melahirkan tadi ya Mbak, perdebatan-perdebatan dan penilaian negatif dari berbagai kalangan. Jadi lebih di situ sih Mbak kalau saya. Baik, terkait bagaimana memang dinamika ini berjalan, awalnya isu dinasti politik, kemudian berlanjut soal Mahkamah Konstitusi, yang kemudian membuat situasi hadirnya Gibran menjadi kandidat cawapres ini juga semakin menjadi panas begitu ya, Pak Wawan ya, di tengah kontestasi ini. Kalau kita melihat hadirnya Gibran kan artinya tidak lepas untuk kemudian dikatakan bahwa nantinya Presiden Jokowi akan bisa netral. Tadi Pak Wawan mengatakan tanda-tandanya sudah banyak sekali kecondongan dukungan dan lain sebagainya. Hanya dengan mempertemukan 3 baca pres di istana makan siang bersama Presiden Jokowi, cukup tidak sih Pak Wawan untuk kemudian bisa menjaga netralitas dari seorang presiden dalam kontestasi ini? Yang harus netral dalam konteks elektoral itu memang bukan politisi Mbak, tetapi para pemegang otoritas publik ya. Nah, dalam konteks ini mari kita lihat siapa sih pemilik otoritas publik di negeri ini. Ya, jelas presiden, wapres, menteri, bagaimanapun juga memegang otoritas publik, sumber daya publik yang cukup besar. Karena itu, bagaimanapun juga netralitas di antara beliau-beliau pemegang otoritas publik tertinggi menjadi sangat penting. Yang lain, siapa pemegang otoritas publik? Mungkin aparat keamanan, ya. TNI, kepolisian, dan semuanya lah yang terkait dengan itu. Ini kan juga pemegang otoritas publik ya. Itu juga harus netral. Birokrasi demikian halnya. Artinya gini Mbak, bagaimana juga yang menjadi komitmen lesan dan komitmen apa yang disampaikan dalam bentuk pernyataan oleh Presiden untuk mendorong netralitas itu sesuatu yang kita perlukan. Namun apakah itu cukup?
Nah, ini pertanyaan berikutnya itu. Hmm. Ya tentu tidak cukup kalau tidak diikuti dengan langkah-langkah yang bersifat lebih konkret ya, lebih nyata kayak gitu. Saya dengar setelah pertemuan tadi siang, Presiden akan mengumpulkan seluruh aparatur negara untuk apa bisa bersikap netral. Hmm. Bahkan kita tahu sebelum pertemuan Pak Presiden dengan 3 capres itu beliau mengumpulkan kalau tidak salah 197 pejabat kepala daerah, Ya. baik itu Hmm. gubernur, bupati, wali kota. Pesan beliau adalah juga menjaga netralitas, tidak ke sana sini. Nah, pesan-pesan ini tetap penting, Mbak. Tetapi ya memang harus diikuti nantinya dengan bentuk-bentuk tindakan yang nyata kayak gitu ya, bahwa netralitas memang tidak bisa sekedar diucapkan, tetapi nanti juga perlu kita lihat dalam konteks implementasinya seperti apa. Tetapi penting, Mbak, Hmm. pernyataan dari Presiden untuk memastikan agar seluruh aparatur negara, pemegang otoritas publik, pemegang sumber daya publik ini bersikap netral, itu momentum yang sangat penting. Pernyataan yang diperlukan, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah lanjutan. Harus diikuti oleh langkah-langkah lanjutan. Tadi sudah bertemu dengan kepala daerah, kemudian akan bertemu dengan TNI dan Polri. Ini kalau dari Presiden kan memang kalau kita lihat Pak Wawan kan sudah beberapa kali mengatakan ya kita mendukung semuanya begitu. Kita mendukung Hmm. semuanya. Artinya kalau publik masih menganggap bahwa Presiden tidak netral karena sang putra ikut dalam kontestasi, kemudian diiringi banyak insiden atau banyak kejadian dukungan-dukungan dari relawan Jokowi dan lain sebagainya, itu sudah bukan menjadi kapasitas lagi Presiden Joko Widodo untuk kemudian masih terus harus mengatakan saya netral, saya tidak condong ke salah satu pihak begitu. Ya, ini kan situasinya sekali lagi berlangsung setelah drama kemarin terjadi, Mbak ya. Betul. Mungkin ya, saya nggak tahu juga ya. Mungkin kalau beliau memiliki posisi yang berbeda terkait dengan keputusan MK, misalnya nih menyarankan agar putranya untuk menahan diri dulu, tidak mencalonkan, itu mungkin suasananya akan berbeda, Mbak. Hmm. Sehingga kemudian pernyataan netralitas itu menemukan fondasinya yang kokoh kayak gitu. Hmm. Nah, saat ini kan sayangnya ini sudah jelas nih ya bahwa keluarga terdekat Presiden menjadi salah satu calon. Meskipun kita masih menunggu proses verifikasi dan penetapan kan, Mbak. Tapi kan jelas ini salah satu keluarga Presiden menjadi bakal calon wakil Presiden ya. Dan kemudian pernyataan netralitas baru sekarang dikeluarkan. Sekali lagi itu tetap penting dan diperlukan. Tetapi kalau saya ingin melihat ini dalam konteks yang juga sudah berlangsung, Mbak. Sehingga ya nantinya ini kita publik akan sama-sama menguji seberapa kuat ini nanti ya, baik seluruh aparatur negara yang tadi saya sebutkan itu kemudian bisa benar-benar menunjukkan posisinya untuk tidak berpihak, melakukan tindakan-tindakan yang mungkin cenderung akan menguntungkan satu atau dua calon ya. Nah, ini yang kita belum tahu. Tapi sekali lagi komitmen itu penting, pernyataan, statement itu penting, karena itu yang nanti akan dipegang oleh publik kan, Mbak. Hmm. Tetapi sekali lagi statement ini muncul setelah ada proses yang kemarin cukup menyita perhatian dan cukup Hmm. menyita pikiran kita bersama, Mbak Mila. Oke, tadi ketidakmurnian yang sempat disampaikan Pak Wawan di awal ya, untuk kemudian hadirnya adalah setelah drama panjang yang terjadi dan mempertemukan baca pres untuk mengatakan bahwa kita harus netral, pesannya adalah netralitas untuk menjaga demokrasi di 2024. Terakhir dari saya sekaligus menjadi closing statement dari Pak Wawan juga. Drama banyak sekali yang kemudian muncul yang bisa mengubah cara pandang publik begitu terkait Presiden Joko Widodo, termasuk juga terkait seluruh kandidat yang ada pun partai politik yang terlibat di dalamnya Pak Wawan. Pak Wawan melihat situasi ini, kemudian seperti apa? Apakah drama ini besar kemudian manfaatnya untuk dinikmati oleh publik atau sedianya berjalan lurus saja untuk menuju kontestasi 2024, Pak Wawan? Yang pasti publik sekarang jauh lebih memiliki kepastian siapa akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, publik kemudian tentu akan memberikan penilaian, Mbak. Ya, proses yang kemarin terjadi juga akan ada di memori publik. Kemudian publik mulai bisa melihat
dan menimbang ini ya di antara tiga pasangan ini siapa yang paling unggul dan paling sesuai preferensinya dengan publik. Karena kita tahu masing-masing calon presiden maupun cawapres memiliki track recordnya, Mbak. Dan track record itu tidak bisa dihapus, ya kan? Yang menjadi gubernur ya menjadi gubernur, track recordnya seperti itu. Yang latar belakangnya dulu di militer ya seperti itu. Yang track recordnya adalah putra presiden ya seperti itu. Jadi ini kan track record yang tidak pernah terhapus dari memori publik. Tinggal ini kan nanti akan ada proses kampanye selama 2 atau 3 bulan ke depan ya Mbak ya, sampai Februari. Nanti tinggal publik akan melihat. Yang lebih penting untuk dipertimbangkan publik soal track record termasuk proses menuju pencalonan, ataukah nantinya ada aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan publik. Misalnya program, gagasan, maupun gaya politik kedekatannya kepada masyarakat. Saya berharap sih Mbak, nanti publik tidak memutuskan karena serangan fajar politik uang atau pemberian atau apapun lah ya. Tetapi kira-kira seperti itu, track record tidak bisa dihapus, proses pencalonan dengan segala macam dinamikanya itu juga tidak bisa dihapus, ya adanya seperti itu, tinggal nanti publik akan menilai dalam proses kampanye dan proses sampai dengan menjelang Februari tanggal 14, siapa yang kira-kira bisa memenuhi ekspektasi publik dan bisa menjaga kualitas serta idealitas kita berdemokrasi, Mbak. Kita serahkan seluruhnya pada publik yang nantinya akan menjatuhkan pilihan begitu ya untuk kemudian memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pak Wawan, terima kasih sekali Pak Wawan, pakar politik sekaligus Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada sudah bersama saya dalam program Tribun Sound Focus. Terima kasih juga untuk kemudian penjelasannya bagaimana pertemuan dan kode apa yang ingin disampaikan Presiden Jokowi dalam mempertemukan ketiga kandidat di kontestasi Pilpres mendatang. Sekali lagi Pak Wawan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Demikian Tribuners, Tribun Sound Focus kali ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru tidak murni Mbak menurut pendapat saya. Mengapa? Karena sekali lagi konteksnya dalam beberapa waktu terakhir kan ini ada perdebatan sangat serius ya terkait dengan keberpihakan. Pak Jokowi mengundang ini sekali lagi dalam rangka untuk mencoba melakukan netralisasi suasana. Jadi bukan dalam konteks bahwa beliau netral, tidak. Soal masalah publik menafsirkan ini Pak Jokowi di tengah, kanannya Pak Ganjar, kirinya Pak Prabowo, dan depannya Pak Anies, apakah ini menunjukkan positioning politik ya tentu siapapun bisa menilai itu. Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda pada kesempatan hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dinamika politik di tanah air, yang mana kita tahu pagi tadi baru saja Presiden Joko Widodo bertemu dengan ketiga kandidat calon presiden yang nantinya akan berlaga dalam kontestasi Pilpres 2024. Apakah ini memang ada pertanda khusus atau apa makna dari pertemuan Presiden Jokowi dengan para kandidat ini? Hari ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar politik sekaligus Dekan Visipol dari Universitas Gadjah Mada. Ada Pak Wawan Masudi yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Wawan, apa kabar? Terima kasih banyak sudah bergabung, Pak Wawan. Baik, Mbak Nila, terima kasih banyak sudah diundang. Baik, Bapak, saya mau langsung saja meminta komentar sebagai pengantar dari Pak Wawan melihat pertemuan tadi pagi Presiden Jokowi bersama dengan 3 kandidat di tengah dinamika politik yang mana belakangan ini kita tahu lumayan panas begitu ya, Bapak ya. Silakan sebagai pengantar, Pak Wawan. Kalau kita letakkan dalam konteks dinamika politik dalam 1 minggu terakhir, pertemuan Pak Presiden Jokowi dengan 3 calon presiden memang cukup menarik, Mbak. Mengapa? Karena dalam beberapa waktu terakhir, isu soal keberpihakan, isu soal preferensi politik Pak Presiden Jokowi kan memang menjadi pembahasan dan diskusi di berbagai media ya, di berbagai tempat ya. Nah, upaya untuk bertemu dengan 3 capres tadi saya kira merupakan bentuk upaya untuk yang diambil Pak Jokowi untuk melakukan semacam
netralisasi isu. Jadi beliau ingin menetralkan isu soal keberpihakan dengan mengatakan bahwa saya bisa mengundang semua calon presiden untuk duduk bersama, makan siang, dan kemudian diskusi. Itu pesan ke publik. Kalau pesan ke elit, saya kira beliau juga ingin menyampaikan bahwa apapun konstelasi politik yang sedang berlangsung, Pak Jokowi tetap punya peran politik penting dalam konteks ini dengan otoritasnya selaku presiden bisa mengundang seluruh capres untuk kemudian duduk bersama memberikan apa ya semacam simbol-simbol suasana yang adem, suasana yang damai dan suasana yang bersifat dialogis. Itu Mbak kira-kira Baik, maknanya. artinya Pak Wawan melihat ini murni sebagai bentuk Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan netralitas di tengah situasi politik yang belakangan ini sedang panas begitu, atau justru dari kacamata Pak Wawan ada hal lain juga yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui pertemuan ini begitu? Justru tidak murni, Mbak, menurut pendapat saya. Mengapa? Karena sekali lagi konteksnya dalam beberapa waktu terakhir kan ini ada perdebatan sangat serius ya terkait dengan keberpihakan, terkait dengan apa ya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan khususnya pencawapresan dari Pak Gibran, Mbak ya. Nah, Betul. Pak Jokowi mengundang ini sekali lagi dalam rangka untuk mencoba melakukan eh, netralisasi suasana. Jadi bukan dalam konteks bahwa beliau netral, tidak, tapi beliau ingin menetralkan dinamika, ingin menetralkan suasana, bahwa beliau tetap bisa duduk bersama dan mengundang para capres kayak gitu. Dan sekali lagi beliau ingin menunjukkan pesan kepada siapapun, khususnya pada elit politik, bahwa beliau tetap ada di sentrum kekuasaan, sentrum dari dinamika politik yang sedang berkembang ini. Tapi apapun itu, Mbak Nila, saya kira ini tetap membawa satu nuansa yang positif ya, nuansa positif, nuansa yang sejuk bahwa di tengah perdebatan, di tengah macam tukar menukar ini ya, perdebatan tukar menukar argumen di antara para elit politik bahwa tiga capres yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin kita masih bisa duduk bersama dan kemudian ada diskusi-diskusi yang dilakukan di antara mereka. Menjadi salah satu angin segar juga atau potret yang bisa kemudian menjawab statement banyak pihak terkait etika politik dari Presiden Joko Widodo juga ya, Pak Wawan, sekaligus bentuk bahwa netral Pak Presiden kemudian tidak condong ke salah satu kandidat saja. Pak Wawan juga melihat situasi ini sebenarnya ingin ditujukan secara langsung dan gamblang pada publik oleh Presiden Jokowi. Itu upaya yang dilakukan. Tapi bagaimanapun juga kan publik juga tetap bisa menilai secara kritis ya bahwa pertemuan ini berlangsung setelah ada sikap-sikap dan bentuk-bentuk politik ya yang dianggap atau dipersepsikan oleh publik tidak netral ya. Ini kan sudah berlangsung situasinya. Nah, tetapi sekali lagi memang pertemuan ini kemudian bisa memberikan pesan yang berbeda ya bahwa Pak Jokowi terlepas dari ya dalamnya hati siapa yang tahu kan kita nggak tahu ya Mbak. Betul Terlepas sekali. dari preferensi politik beliau, tetapi beliau masih membuka semacam ruang. Beliau masih membuka semacam kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi dengan semua pihak, termasuk dengan para capres. Nah, dalam konteks itu saya kira apa yang ingin dihadirkan oleh Pak Presiden Jokowi ya cukup bagus ya. Tetapi jangan lupa ya bahwa pertemuan tersebut tidak menghapuskan, tidak menghilangkan akar masalah dari mengapa kita berdebat cukup keras dalam 1-2 minggu terakhir ya di mana ada keputusan MK yang disinyalir banyak pihak tidak cukup objektif dan sekarang sedang dipersoalkan juga, bahkan Majelis Kehormatan MK juga sudah dibentuk kan Mbak. Kemudian ada soal ya kalau dari kepentingan partai-partai politik ya ada partai politik yang merasa dikhianati, ada partai politik yang merasa ditinggal dan seterusnya lah ya. Nah, ini kan konteks yang berlangsung. Nah, sekali lagi upaya Pak Jokowi adalah untuk meredam dan kemudian mencoba untuk menutup lah ya semua dinamika-dinamika yang cenderung negatif dalam waktu belakangan ini. Nah, dampaknya atau hasilnya kayak apa kita belum tahu, Mbak. Ya, kita belum tahu. Tapi kalau dari sisi capres kan memang
tidak ada yang secara eksplisit ya melakukan proses ini ya semacam serangan politik satu sama lain termasuk orang presiden kan memang di antara ketiga capres kan tidak ada Mbak. Iya. Sejak awal Pak Ganjar juga bersikap cukup kalem. Sejak awal Pak Anies juga cukup kalem meskipun ada beberapa pernyataan politik beliau ya bahwa negara ini bukan milik keluarga dan seterusnya lah ya. Pak Prabowo juga ya sikap kita tahu bersama lah ya. Tentu senang karena mendapat dukungan langsung dari Gibran dan timnya lah. Tapi setidaknya di antara tiga capres tidak muncul lah ya upaya-upaya untuk saling secara terbuka menyerang satu sama lain karena situasi kemarin. Baik, nanti saya akan lebih dalam Pak Wawan membahas terkait bagaimana dinamika yang terjadi 1-2 minggu belakangan. Namun yang ini kemudian pasti dipertanyakan oleh publik. Yang kita lihat momen makan siang bersama terlihat hangat sekali pertemuan antara tiga kandidat. Namun kan posisi duduk ini Pak Wawan antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies kan juga kemudian langsung menjadi sorotan. Presiden Jokowi, kemudian ada Pak Ganjar dan Pak Prabowo di sisi kanan kirinya, lalu di depan Presiden Jokowi persis adalah Pak Anies Baswedan. Meskipun sedianya kursinya, mejanya adalah meja bulat yang mana tidak terlihat berdampingan sekali, namun kalau melihat dari posisi duduk, Pak Wawan komentarnya seperti apa? Itu bisa ditafsirkan apapun, tetapi bagi saya yang lebih penting adalah pertemuannya itu sendiri, Mbak. Ketika ada 4 orang bertemu di sekitar meja bulat di ruang tertutup dan hanya beliau-beliau yang ada, dugaan saya pembicaraannya saling didengar dan saling diketahui satu sama lain. Pesan-pesan politiknya juga bisa didengar dan diketahui satu sama lain. Ya, soal masalah publik menafsirkan ini Pak Jokowi di tengah, kanannya Pak Ganjar, kirinya Pak Prabowo, dan depannya Pak Anies, apakah ini menunjukkan positioning politik ya tentu siapapun bisa menilai itu. Tetapi karena mejanya bundar ya, yang namanya meja bundar kan kita tahu Mbak ya, dia bisa melihat ke kanan dan ke kiri secara setara lah ya, secara setara. Jadi seperti itu sih Mbak, kalau saya melihatnya adalah bukan soal posisi duduknya, tetapi adalah pertemuannya itu sendiri, di mana 4 orang bertemu di meja yang sama, di ruangan yang sama, dan tentu pembicaraannya ya pembicaraan yang bisa diketahui satu sama lain. Itu yang paling penting bagi saya. Oke, baik. Bukan masalah bagaimana posisi duduknya, namun momen pertemuan itu adalah hal yang begitu penting ya. Kalau dibandingkan kita hanya melihat tafsir dari posisi duduk dari ketiga kandidat bersama dengan Presiden Jokowi. Ya, ini nanti dari, ada tafsir batik juga, Mbak. Nanti ada tafsir batik yang dipakai, tafsir makanan apa yang diambil. Nah, itu bisa kemana-mana kalau soal tafsirnya. betul sekali. Pak Wawan, ini dalam doorstop yang tadi disampaikan juga dikatakan oleh Pak Ganjar, rencananya akan ada pertemuan juga antara cawapres, bacawa pres begitu kan, bersama dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin di momen pertemuan ini. Apakah kalau Pak Wawan melihat ini juga bagian dari situasi untuk menetralkan kondisi dinamika politik di tanah air belakangan ini, atau ini adalah bagian dari pelengkap saja? Capresnya sudah bertemu presiden, ya cawapresnya bertemu dengan wakil presiden begitu. Dalam konteks masyarakat kita yang secara kultural dimensi patronase itu masih ada, Mbak Nila, pertemuan-pertemuan antar elit itu selalu akan menjadi berita positif. Mengapa? Apa yang berkembang di elit, apa yang berlangsung di elit itu akan bisa tertransfer ke bawah sebagai bentuk atau upaya lah ya, upaya untuk membangun suasana kontestasi politik yang cenderung bersifat damai dan cenderung adem kayak gitu. Nah, karena itu seandainya nanti ada pertemuan lebih lanjut misalnya antara Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin dengan para cawapres, ini tentu juga akan membawa hal yang positif karena setidaknya 3 cawapres akan bisa saling bertemu dan saling berdiskusi. Ini kan kultur diskusi dan dialog ini Mbak yang paling penting bagi saya. Pun hanya nanti seandainya Pak Presiden misalnya terlepas dari apapun saat ini proses political groupingnya itu mengundang seluruh partai politik untuk bertemu, itu juga akan menjadi satu pesan simbolik yang cukup kuat ya. Bahwa pertemuan ini penting, tetapi harus dipahami pertemuan tidak berarti kemudian membuat semua political groupingnya tiba-tiba menjadi cair dan jadi satu, tidak juga.
Kan wajar yang namanya pemilu itu isinya kontestasi Hmm. dan isinya pembawaan politik. Yang paling penting adalah bagaimana kontestasi itu tidak berubah menjadi konflik yang terbuka, tidak berubah menjadi hal yang misalnya tidak kita inginkan, kekerasan dan seterusnya lah ya. Nah, ini pertemuan-pertemuan antar elit pentingnya saya kira di situ ya, bahwa kita bisa meminta para elit politik kita lewat pertemuan-pertemuan tersebut untuk setidaknya memiliki komitmen ya, bahwa persaingan politik satu hal, tetapi menjaga situasi masyarakat yang apa ya, kondusif, kemudian membawa kontestasi politik ke arah sesuatu yang lebih mencerdaskan kita semua, Hmm. program yang muncul, rencana yang muncul, kemudian gagasan yang muncul, itu saya kira akan pelan-pelan bisa mendorong agar kualitas demokrasi kita menjadi semakin bagus, Mbak Nila. Suguhan dan pembelajaran demokrasi dan pergerakan atau etika politik juga memang menentukan begitu ya Pak Wawan ya, menjadi salah satu penentu Ya, nantinya berjalannya kontestasi Pilpres ini. Tadi Pak Wawan sempat menyinggung soal bagaimana netralitas lalu kecondongan dukungan oleh Presiden Jokowi di kondisi yang kita tahu sang putra begitu Mas Gibran yang kemudian menjadi cawapres dan juga berpasangannya adalah dengan Pak Prabowo Subianto begitu. Ini sudah lepas dari PDI Perjuangan lalu bersama dengan Prabowo Subianto. Saya mau meminta komentar Pak Wawan terlebih dahulu melihat bagaimana situasi dan sikap dari putra Presiden Joko Widodo ini dalam kontestasi Pilpres. Ya, bagaimanapun juga Pak Gibran ini harus diakui sebagai anggota keluarga elit politik terpenting di negara ini, Mbak. Pak Gibran bagaimanapun juga adalah putra seorang presiden. Itu yang kita harus paham ya. Artinya apa? Sebagai putra seorang presiden tentu banyak privilege yang selama ini dimiliki beliau, baik sebagai wali kota maupun sebagai pribadi ya. Privilege ini tidak berarti penyimpangan ya Mbak ya. Privilege artinya adalah keistimewaan yang memang dari sisi undang-undang mungkin dimiliki atau bahkan mungkin dari sisi working politik Mbak. Politik ini kan bukan hanya soal apa ya, orang ada di posisi mana, tetapi ini kan juga soal networking yang dimiliki, jejaring sosial yang dimiliki, jejaring modal, jejaring kekuasaan yang dimiliki. Tentu Pak Jokowi kan sebagai presiden yang hampir 10 tahun, sudah 9 tahun ya Mbak, memiliki semua jejaring itu. Dan ketika putranya kemudian maju sebagai cawapres ya sangat mungkin sebagian dari jejaring itu, bahkan sebagian besar dari jejaring itu kemudian akan mengikuti Pak Gibran. Kita ini publik kan hanya bisa menilai Mbak apa yang terjadi kan, bahwa ternyata kelompok pro Jokowi yang selama ini dikenal sebagai relawan Pak Presiden misalnya, oh ternyata kemudian memberikan dukungan secara penuh kepada Pak Prabowo dan kepada Pak Gibran. Ini artinya apa? Political networking yang dimiliki oleh Pak Jokowi selama ini dalam bentuk relawan, ternyata begitu Pak Gibran maju ya akan mengikuti ke situ. Contoh Mbak ya, ini yang muncul di permukaan loh ya, yang di bawah permukaan kan kita nggak tahu ya. Misalkan apakah jejaring bisnis yang kemudian ikut ke situ, jejaring ekonomi yang kemudian juga mengikuti, ini kan kita nggak tahu nih ya publik ya. Ini kan publik ini kan hanya bisa membaca apa-apa yang ada di permukaan. Jadi bagaimanapun juga, apakah ini matters dalam posisi Pak Gibran sebagai putra presiden sangat matters. Dan dalam konteks kajian-kajian dinasti dan demokrasi yang muncul memang selalu seperti itu ya, bahwa keluarga dari elit yang sedang berkuasa bagaimanapun juga akan memiliki banyak privilege ya, karena soal networking yang tadi dimiliki, sumber daya yang dimiliki, ya maupun nama besar yang dimiliki. Dan mohon maaf dalam konteks ini sebenarnya hanya berlaku untuk seorang Gibran Mbak ya. Kebetulan saya cawapresnya kan Pak Mas Gibran ya, Pak Gibran ya. Ini ada banyak yang lain juga loh ya, bahwa kandidat DPR yang ayahnya adalah anggota DPR juga ada. Calon anggota DPD yang keluarganya adalah anggota DPR, ketua partai juga ada. Calon anggota DPR atau apapun lah ya yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat dengan partai juga banyak.
Poin saya Mbak bahwa Pak Gibran ini, masuknya Pak Gibran dalam kontestasi Cawapres ini merupakan sebuah apa ya, penanda saja, penanda atas sebuah struktur politik ya, masyarakat kita yang mana keluarga itu bisa memainkan peran kunci dan banyak sekali yang kemudian memanfaatkan itu. Jadi kalau saya membaca sih ini persoalannya bukan soal politik dinasti atau politik keluarganya, tetapi ada momentum yang memang kemarin tidak tepat ya, ada momentum yang pas, ada semangat untuk melakukan ekstensi kekuasaan yang luar biasa dan bahkan kemudian banyak pihak menilai secara negatif apa yang diputuskan MK. Kan ada proses yang kemudian melahirkan tadi ya Mbak, perdebatan-perdebatan dan penilaian negatif dari berbagai kalangan. Jadi lebih di situ sih Mbak kalau saya. Baik, terkait bagaimana memang dinamika ini berjalan, awalnya isu dinasti politik, kemudian berlanjut soal Mahkamah Konstitusi, yang kemudian membuat situasi hadirnya Gibran menjadi kandidat cawapres ini juga semakin menjadi panas begitu ya, Pak Wawan ya, di tengah kontestasi ini. Kalau kita melihat hadirnya Gibran kan artinya tidak lepas untuk kemudian dikatakan bahwa nantinya Presiden Jokowi akan bisa netral. Tadi Pak Wawan mengatakan tanda-tandanya sudah banyak sekali kecondongan dukungan dan lain sebagainya. Hanya dengan mempertemukan 3 baca pres di istana, makan siang bersama Presiden Jokowi, cukup tidak sih Pak Wawan untuk kemudian bisa menjaga netralitas dari seorang presiden dalam kontestasi ini? Yang harus netral dalam konteks elektoral itu memang bukan politisi, Mbak, tetapi para pemegang otoritas publik ya. Nah, dalam konteks ini mari kita lihat siapa sih pemilik otoritas publik di negeri ini. Ya, jelas presiden, wapres, menteri, bagaimanapun juga memegang otoritas publik, sumber daya publik yang cukup besar. Karena itu, bagaimanapun juga netralitas di antara beliau-beliau pemegang otoritas publik tertinggi menjadi sangat penting. Yang lain, siapa pemegang otoritas publik? Mungkin aparat keamanan, ya. TNI, kepolisian, dan semuanya lah yang terkait dengan itu. Ini kan juga pemegang otoritas publik ya. Itu juga harus netral. Birokrasi demikian halnya. Artinya gini Mbak, bagaimana juga yang menjadi komitmen lesan dan komitmen apa yang disampaikan dalam bentuk pernyataan oleh Presiden untuk mendorong netralitas itu sesuatu yang kita perlukan. Namun apakah itu cukup? Nah, ini pertanyaan berikutnya itu. Ya tentu tidak cukup kalau tidak diikuti dengan langkah-langkah yang bersifat lebih konkret ya, lebih nyata kayak gitu. Saya dengar setelah pertemuan tadi siang, Presiden akan mengumpulkan seluruh aparatur negara untuk bisa bersikap netral. Bahkan kita tahu sebelum pertemuan Pak Presiden dengan 3 capres, itu beliau mengumpulkan kalau tidak salah 197 pejabat kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Pesan beliau adalah juga menjaga netralitas, tidak ke sana sini. Nah, pesan-pesan ini tetap penting, Mbak. Tetapi ya memang harus diikuti nantinya dengan bentuk-bentuk tindakan yang nyata kayak gitu ya, bahwa netralitas memang tidak bisa sekedar diucapkan, tetapi nanti juga perlu kita lihat dalam konteks implementasinya seperti apa. Tetapi penting Mbak, pernyataan dari Presiden untuk memastikan agar seluruh aparatur negara, pemegang otoritas publik, pemegang sumber daya publik ini bersikap netral, itu momentum yang sangat penting. Pernyataan yang diperlukan, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah lanjutan. Harus diikuti oleh langkah-langkah lanjutan. Tadi sudah bertemu dengan kepala daerah, kemudian akan bertemu dengan TNI dan Polri. Ini kalau dari Presiden kan memang kalau kita lihat Pak Wawan kan sudah beberapa kali mengatakan ya kita mendukung semuanya begitu. Kita mendukung semuanya. Artinya kalau publik masih menganggap bahwa Presiden tidak netral karena sang putra ikut dalam kontestasi, kemudian diiringi banyak insiden atau banyak kejadian dukungan-dukungan dari relawan Jokowi dan lain sebagainya, itu sudah bukan menjadi kapasitas lagi Presiden Joko Widodo untuk kemudian masih terus harus mengatakan saya netral, saya tidak condong ke salah satu pihak begitu.
Ya ini kan situasinya sekali lagi berlangsung setelah drama kemarin terjadi, Mbak ya. Betul. Mungkin ya, saya nggak tahu juga ya. Mungkin kalau beliau memiliki posisi yang berbeda terkait dengan keputusan MK, misalnya nih menyarankan agar putranya untuk menahan diri dulu, tidak mencalonkan, itu mungkin suasananya akan berbeda, Mbak. Hmm, Sehingga kemudian pernyataan netralitas itu menemukan fondasinya yang kokoh kayak gitu. hmm, Nah, saat ini kan sayangnya ini sudah jelas nih ya bahwa keluarga terdekat presiden menjadi salah satu calon. Meskipun kita masih menunggu proses verifikasi dan penetapan kan, Mbak. Tapi kan jelas ini salah satu keluarga presiden menjadi bakal calon wakil presiden ya. hmm, Dan kemudian pernyataan netralitas baru sekarang dikeluarkan. Sekali lagi itu tetap penting dan diperlukan. Tetapi kalau saya ingin melihat ini dalam konteks yang juga sudah berlangsung, Mbak. Sehingga ya nantinya ini kita publik akan sama-sama menguji seberapa kuat ini nanti ya, baik seluruh aparatur negara yang tadi saya sebutkan itu kemudian bisa benar-benar menunjukkan posisinya untuk tidak berpihak, melakukan tindakan-tindakan yang mungkin cenderung akan menguntungkan satu atau dua calon ya. Nah ini yang hmm, kita belum tahu. Tapi sekali lagi komitmen itu penting, pernyataan, statement itu penting karena itu yang nanti akan dipegang oleh publik kan, Mbak. hmm. Tetapi sekali lagi statement ini muncul setelah ada proses yang kemarin cukup menyita perhatian dan Hmm. cukup menyita pikiran kita bersama, Mbak Aha, Mila. oke, tadi ketidakmurnian yang sempat disampaikan Pak Wawan di awal ya, untuk kemudian hadirnya adalah setelah drama panjang yang terjadi dan mempertemukan baca pres untuk mengatakan bahwa kita harus netral, pesannya adalah netralitas untuk menjaga demokrasi di 2024. Terakhir dari saya sekaligus menjadi closing statement dari Pak Wawan juga. Drama banyak sekali yang kemudian muncul yang bisa mengubah cara pandang publik begitu terkait Presiden Joko Widodo, termasuk juga terkait seluruh kandidat yang ada pun partai politik yang terlibat di dalamnya, Pak Wawan. Pak Wawan melihat situasi ini kemudian seperti apa? Apakah drama ini besar kemudian manfaatnya untuk dinikmati oleh publik atau sedianya berjalan lurus saja untuk menuju kontestasi 2024, Pak Wawan? Yang pasti publik sekarang jauh lebih memiliki kepastian siapa akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, publik kemudian tentu akan memberikan penilaian, Mbak. Ya, proses yang kemarin terjadi juga akan ada di memori publik. Kemudian publik mulai bisa melihat dan menimbang ini ya. Hmm, Di antara tiga pasangan ini siapa yang paling unggul dan paling sesuai preferensinya dengan publik. Karena kita tahu masing-masing calon presiden maupun cawapres memiliki track recordnya, Mbak. Dan track record itu tidak bisa dihapus. Iya hmm, kan? Yang menjadi gubernur ya menjadi gubernur, track recordnya seperti itu. Yang latar belakangnya dulu di militer ya seperti itu. Yang track recordnya adalah putra presiden ya seperti itu. Jadi ini kan track record yang tidak pernah terhapus hmm, dari memori publik. Tinggal ini kan nanti akan ada proses kampanye selama 2 atau 3 bulan ke depan ya Mbak ya, hmm. sampai dengan Februari. Nanti tinggal publik akan melihat yang lebih penting untuk dipertimbangkan publik soal track record termasuk proses menuju pencalonan ataukah nantinya ada aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan publik. Misalnya program, gagasan maupun gaya politik kedekatannya kepada masyarakat. Saya berharap sih Mbak, nanti publik tidak memutuskan karena serangan fajar politik uang atau pemberian atau apapun lah ya. Tetapi kira-kira seperti itu, track record tidak bisa dihapus, proses pencalonan dengan segala macam dinamikanya itu juga tidak bisa dihapus, ya adanya seperti itu, tinggal nanti publik akan menilai dalam proses kampanye dan proses sampai dengan menjelang Februari tanggal 14, siapa yang kira-kira bisa memenuhi ekspektasi publik dan bisa menjaga kualitas serta idealitas kita berdemokrasi, Mbak. Kita serahkan seluruhnya pada publik yang nantinya akan menjatuhkan pilihan begitu ya untuk kemudian memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pak Wawan, terima kasih sekali Pak Wawan, pakar politik sekaligus Dekan Visipol Universitas Gajah Mada sudah
bersama saya dalam program Tribun Sound Focus. Terima kasih juga untuk kemudian penjelasannya bagaimana pertemuan dan kode apa yang ingin disampaikan Presiden Jokowi dalam mempertemukan ketiga kandidat di kontestasi Pilpres mendatang. Sekali lagi Pak Wawan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Demikian Tribuners, Tribun Sound Focus kali ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru tidak murni, Mbak, menurut pendapat saya. Mengapa? Karena sekali lagi konteksnya dalam beberapa waktu terakhir kan ini ada perdebatan sangat serius ya terkait dengan keberpihakan. Pak Jokowi mengundang ini sekali lagi dalam rangka untuk mencoba melakukan netralisasi suasana. Jadi bukan dalam konteks bahwa beliau netral, tidak. Soal masalah publik menafsirkan ini Pak Jokowi di tengah, kanannya Pak Ganjar, kirinya Pak Prabowo, dan depannya Pak Anies, apakah ini menunjukkan positioning politik, ya tentu siapapun bisa menilai itu. Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda pada kesempatan hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dinamika politik di tanah air, yang mana kita tahu pagi tadi baru saja Presiden Joko Widodo bertemu dengan ketiga kandidat calon presiden yang nantinya akan berlaga dalam kontestasi Pilpres 2024. Apakah ini memang ada pertanda khusus atau apa makna dari pertemuan Presiden Jokowi dengan para kandidat ini? Hari ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar politik sekaligus Dekan Visipol dari Universitas Gadjah Mada. Ada Pak Wawan Masudi yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Wawan, apa kabar? Terima kasih banyak sudah bergabung, Pak Wawan. Baik, Mbak Nila, terima kasih banyak sudah diundang. Baik, Bapak, saya mau langsung saja meminta komentar sebagai pengantar dari Pak Wawan melihat pertemuan tadi pagi Presiden Jokowi bersama dengan tiga kandidat di tengah dinamika politik yang mana belakangan ini kita tahu lumayan panas begitu ya, Bapak ya. Silakan sebagai pengantar, Pak Wawan. Kalau kita letakkan dalam konteks dinamika politik dalam 1 minggu terakhir, pertemuan Pak Presiden Jokowi dengan tiga calon presiden memang cukup menarik, Mbak. Mengapa? Karena dalam beberapa waktu terakhir, isu soal keberpihakan, isu soal preferensi politik Pak Presiden Jokowi kan memang menjadi pembahasan dan diskusi di berbagai media ya, di berbagai tempat ya. Nah, upaya untuk bertemu dengan tiga capres tadi saya kira merupakan bentuk upaya untuk yang diambil Pak Jokowi untuk melakukan semacam netralisasi isu. Jadi beliau ingin menetralkan isu soal keberpihakan dengan mengatakan bahwa saya bisa mengundang semua calon presiden untuk duduk bersama, makan siang, dan kemudian diskusi. Itu pesan ke publik. Kalau pesan ke elit, saya kira beliau juga ingin menyampaikan bahwa apapun konstelasi politik yang sedang berlangsung, Pak Jokowi tetap punya peran politik penting dalam konteks ini, dengan otoritasnya selaku presiden bisa mengundang seluruh capres untuk kemudian duduk bersama, memberikan semacam simbol-simbol suasana yang adem, suasana yang damai, dan suasana yang bersifat dialogis. Itu Mbak kira-kira Baik, maknanya. artinya Pak Wawan melihat ini murni sebagai bentuk Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan netralitas di tengah situasi politik yang belakangan ini sedang panas begitu, atau justru dari kacamata Pak Wawan ada hal lain juga yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui pertemuan ini begitu? Justru tidak murni, Mbak, menurut pendapat saya. Mengapa? Karena sekali lagi konteksnya dalam beberapa waktu terakhir kan ini ada perdebatan sangat serius ya terkait dengan keberpihakan, terkait dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan khususnya pencawapresan dari Pak Gibran, Mbak ya. Nah, Pak Jokowi mengundang ini sekali lagi dalam rangka untuk mencoba melakukan netralisasi suasana. Jadi bukan dalam konteks bahwa beliau netral, tidak, tapi beliau ingin menetralkan dinamika, ingin menetralkan suasana, bahwa beliau tetap bisa duduk bersama dan mengundang para capres kayak gitu. Dan sekali lagi beliau ingin menunjukkan pesan kepada siapapun, khususnya pada elit politik, bahwa beliau tetap ada di sentrum kekuasaan, sentrum dari dinamika
politik yang sedang berkembang ini. Tapi apapun itu, Mbak Nila, saya kira ini tetap membawa satu nuansa yang positif ya, nuansa positif, nuansa yang sejuk bahwa di tengah perdebatan, di tengah macam tukar menukar ini ya, perdebatan tukar menukar argumen di antara para elit politik bahwa 3 capres yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin kita masih bisa duduk bersama dan kemudian ada diskusi-diskusi yang dilakukan di antara mereka. Menjadi salah satu angin segar juga atau potret yang bisa kemudian menjawab statement banyak pihak terkait etika politik dari Presiden Joko Widodo juga ya, Pak Wawan, sekaligus bentuk bahwa netral Pak Presiden kemudian tidak condong ke salah satu kandidat saja. Pak Wawan juga melihat situasi ini sebenarnya ingin ditujukan secara langsung dan gamblang pada publik oleh Presiden Jokowi. Itu upaya yang dilakukan. Tapi bagaimanapun juga kan publik juga tetap bisa menilai secara kritis ya bahwa pertemuan ini berlangsung setelah ada sikap-sikap dan bentuk-bentuk politik ya yang dianggap atau dipersepsikan oleh publik tidak netral ya. Ini kan sudah berlangsung situasinya. Nah, tetapi sekali lagi memang pertemuan ini kemudian bisa memberikan pesan yang berbeda ya bahwa Pak Jokowi terlepas dari ya dalamnya hati siapa yang tahu kan kita nggak tahu ya Mbak. Betul Terlepas sekali. dari preferensi politik beliau, tetapi beliau masih membuka semacam ruang. Beliau masih membuka semacam kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi dengan semua pihak, termasuk dengan para capres. Nah, dalam konteks itu saya kira apa yang ingin dihadirkan oleh Pak Presiden Jokowi ya cukup bagus ya. Tetapi jangan lupa ya bahwa pertemuan tersebut tidak menghapuskan, tidak menghilangkan akar masalah dari mengapa kita berdebat cukup keras dalam 1-2 minggu terakhir ya, di mana ada keputusan MK yang disinyalir banyak pihak tidak cukup objektif dan sekarang sedang dipersoalkan juga. Bahkan Majelis Kehormatan MK juga sudah dibentuk kan Mbak. Kemudian ada soal ya kalau dari kepentingan partai-partai politik ya ada partai politik yang merasa dikhianati, ada partai politik yang merasa ditinggal dan seterusnya lah ya. Nah, ini kan konteks yang berlangsung. Nah, sekali lagi upaya Pak Jokowi adalah untuk meredam dan kemudian mencoba untuk menutup lah ya semua dinamika-dinamika yang cenderung negatif dalam waktu belakangan ini. Nah, dampaknya atau hasilnya kayak apa kita belum tahu, Mbak. Ya, kita belum tahu. Tetapi kalau dari sisi capres kan memang tidak ada yang secara eksplisit ya melakukan proses ini ya semacam serangan politik satu sama lain termasuk perang presiden kan memang di antara ketiga capres kan tidak ada Mbak. Sejak awal Pak Ganjar juga bersikap cukup kalem, sejak awal Pak Anies juga cukup kalem meskipun ada beberapa pernyataan politik beliau ya bahwa negara ini bukan milik keluarga dan seterusnya lah ya. Pak Prabowo juga ya sikap kita tahu bersama lah ya. Tentu senang karena mendapat dukungan langsung dari Gibran dan timnya lah. Tapi setidaknya di antara 3 capres tidak muncul lah ya upaya-upaya untuk saling secara terbuka menyerang satu sama lain karena situasi kemarin. Baik, nanti saya akan lebih dalam Pak Wawan membahas terkait bagaimana dinamika yang terjadi 1-2 minggu belakangan. Namun yang ini kemudian pasti dipertanyakan oleh publik. Yang kita lihat momen makan siang bersama terlihat hangat sekali pertemuan antara 3 kandidat. Namun kan posisi duduk ini Pak Wawan antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies kan juga kemudian langsung menjadi sorotan. Presiden Jokowi, kemudian ada Pak Ganjar dan Pak Prabowo di sisi kanan kirinya, lalu di depan Presiden Jokowi persis adalah Pak Anies Baswedan. Meskipun sedianya kursinya, mejanya adalah meja bulat yang mana tidak terlihat berdampingan sekali, namun kalau melihat dari posisi duduk, Pak Wawan komentarnya seperti apa? Itu bisa ditafsirkan apapun, tetapi bagi saya yang lebih penting adalah pertemuannya itu sendiri, Mbak. Ketika ada 4 orang bertemu di sekitar meja bulat di ruang tertutup dan hanya beliau-beliau yang ada, dugaan saya pembicaraannya saling didengar dan saling diketahui satu sama lain. Pesan-pesan politiknya juga bisa didengar dan diketahui satu sama lain. Ya, soal masalah publik menafsirkan ini Pak Jokowi di tengah, kanannya Pak
Ganjar, kirinya Pak Prabowo, dan depannya Pak Anies, apakah ini menunjukkan positioning politik ya tentu siapapun bisa menilai itu. Tetapi karena mejanya bundar ya, yang namanya meja bundar kan kita tahu Mbak ya, dia bisa melihat ke kanan dan ke kiri Ya. secara setara lah ya, secara setara. Jadi seperti itu sih Mbak. Kalau saya melihatnya adalah bukan soal posisi duduknya, tetapi adalah pertemuannya itu sendiri, di mana 4 orang bertemu di meja yang sama, di ruangan yang sama, dan tentu pembicaraannya ya pembicaraan yang bisa diketahui satu sama lain. Itu yang paling penting bagi saya. Oke, baik. Bukan masalah bagaimana posisi duduknya, namun momen pertemuan itu adalah hal yang begitu Ya, penting ya. Kalau dibandingkan kita hanya melihat tafsir dari posisi duduk dari ketiga kandidat bersama dengan Presiden Jokowi. ya Ini nanti dari ada tafsir batik juga Mbak. Nanti ada tafsir batik yang dipakai, tafsir makanan apa yang diambil. Nah itu bisa kemana-mana kalau soal tafsirnya. betul betul sekali. Pak Wawan ini dalam doorstop yang tadi disampaikan juga dikatakan oleh Pak Ganjar, rencananya akan ada pertemuan juga antara cawapres, bacawa pres begitu kan, bersama dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin di momen pertemuan ini. Apakah kalau Pak Wawan melihat ini juga bagian dari situasi untuk menetralkan kondisi dinamika politik di tanah air belakangan ini, atau ini adalah bagian dari pelengkap saja? Capresnya sudah bertemu presiden, ya cawapresnya bertemu dengan wakil presiden begitu. Dalam konteks masyarakat kita yang secara kultural dimensi patronase itu masih ada, Mbak Nila. Pertemuan-pertemuan antar elit itu selalu akan menjadi berita positif. Mengapa? Apa yang berkembang di elit, apa yang berlangsung di elit itu akan bisa tertransfer ke bawah sebagai bentuk atau upaya lah ya, upaya untuk membangun suasana kontestasi politik yang cenderung bersifat damai dan cenderung adem kayak gitu. Nah karena itu seandainya nanti ada pertemuan lebih lanjut misalnya antara Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin dengan para Cawapres, ini tentu juga akan membawa hal yang positif karena setidaknya 3 Cawapres akan bisa saling bertemu dan saling berdiskusi. Ini kan kultur diskusi dan dialog ini Mbak yang paling penting bagi saya. Pun halnya nanti seandainya Pak Presiden misalnya terlepas dari apapun saat ini proses political groupingnya itu mengundang seluruh partai politik untuk bertemu, itu juga akan menjadi satu pesan simbolik yang cukup kuat ya. Bahwa pertemuan ini penting, tetapi harus dipahami pertemuan tidak berarti kemudian membuat semua political groupingnya tiba-tiba menjadi cair dan jadi satu, tidak juga. Kan wajar yang namanya pemilu itu isinya kontestasi dan isinya pembawaan politik. Yang paling penting adalah bagaimana kontestasi itu tidak berubah menjadi konflik yang terbuka, tidak berubah menjadi hal yang misalnya tidak kita inginkan, kekerasan dan seterusnya lah ya. Nah ini pertemuan-pertemuan antar elit pentingnya saya kira di situ ya, bahwa kita bisa meminta para elit politik kita lewat pertemuan-pertemuan tersebut untuk setidaknya memiliki komitmen ya, bahwa persaingan politik satu hal tetapi menjaga situasi masyarakat yang kondusif, kemudian membawa kontestasi politik ke arah sesuatu yang lebih mencerdaskan kita semua, program yang muncul, rencana yang muncul, kemudian gagasan yang muncul, itu saya kira akan pelan-pelan bisa mendorong agar kualitas demokrasi kita menjadi semakin bagus, Mbak Nila. Suguhan dan pembelajaran demokrasi dan pergerakan atau etika politik juga memang menentukan begitu ya Pak Wawan ya, menjadi salah satu penentu nantinya berjalannya kontestasi Pilpres ini. Tadi Pak Wawan sempat menyinggung soal bagaimana netralitas, lalu kecondongan dukungan oleh Presiden Jokowi di kondisi yang kita tahu sang putra begitu Mas Gibran yang kemudian menjadi cawapres dan juga berpasangannya adalah dengan Pak Prabowo Subianto begitu. Ini sudah lepas dari PDI Perjuangan lalu bersama dengan Prabowo Subianto. Saya mau meminta komentar Pak Wawan terlebih dahulu melihat bagaimana situasi dan sikap dari putra Presiden Joko Widodo ini dalam kontestasi Pilpres. Ya, bagaimanapun juga Pak Gibran ini harus diakui sebagai anggota keluarga elit politik terpenting di negara ini, Mbak. Pak Gibran bagaimanapun juga adalah putra seorang presiden. Itu yang kita harus paham ya.
Artinya apa? Sebagai putra seorang presiden tentu banyak privilege yang selama ini dimiliki beliau, baik sebagai wali kota maupun sebagai pribadi ya. Privilege ini tidak berarti penyimpangan ya Mbak ya. Privilege artinya adalah keistimewaan yang memang dari sisi undang-undang mungkin dimiliki atau bahkan mungkin dari sisi working politik Mbak. Politik ini kan bukan hanya soal apa ya orang ada di posisi mana, tetapi ini kan juga soal networking yang dimiliki, jejaring sosial yang dimiliki, jejaring modal, jejaring kekuasaan yang dimiliki. Tentu Pak Jokowi kan sebagai presiden yang hampir 10 tahun, 9 Hmm, tahun ya Mbak, ya. memiliki semua jejaring itu. Dan ketika putranya kemudian maju sebagai cawapres ya sangat mungkin sebagian dari jejaring itu, bahkan sebagian besar dari jejaring itu kemudian akan mengikuti Pak Gibran. Kita ini publik kan hanya bisa menilai Mbak apa yang Hmm, terjadi kan, bahwa ternyata kelompok pro Jokowi yang selama ini dikenal sebagai relawan Pak Presiden misalnya, oh ternyata kemudian memberikan dukungan secara penuh kepada Pak Prabowo dan kepada Pak Gibran. Ini artinya apa? Political networking yang dimiliki oleh Pak Jokowi selama ini dalam bentuk relawan ternyata gitu Pak Gibran maju ya akan mengikuti ke situ. hmm, Contoh Mbak ya, ini yang muncul di permukaan loh ya, yang di bawah permukaan kan kita nggak tahu ya. hmm, Misalkan apakah jejaring bisnis yang kemudian ikut ke situ, jejaring ekonomi yang kemudian juga mengikuti. Ini kan kita nggak tahu nih ya publik ya. Ini kan publik ini kan hanya bisa membaca apa-apa yang ada di permukaan. hmm, Jadi bagaimanapun juga, apakah ini matters dalam posisi Pak Gibran sebagai putra presiden sangat matters. Dan dalam konteks kajian-kajian dinasti dan demokrasi yang muncul memang selalu seperti itu ya, bahwa eh, apa keluarga dari elit yang sedang berkuasa bagaimanapun juga akan memiliki banyak privilege ya. Karena soal networking yang tadi dimiliki, sumber daya yang dimiliki, ya maupun nama besar yang dimiliki. Dan mohon maaf dalam konteks ini sebenarnya hanya berlaku untuk seorang Gibran, Mbak ya. Kebetulan saya cawapresnya kan Pak Mas Gibran ya, Pak hmm, Gibran ya. Ini ada banyak yang lain juga loh ya, bahwa kandidat DPR yang ayahnya adalah anggota DPR juga ada. Calon anggota DPD yang keluarganya adalah anggota DPR, ketua partai juga ada. Calon anggota DPR atau apapun lah ya yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat dengan partai juga banyak. Poin saya Mbak bahwa fenomena Pak Gibran ini, masuknya Pak Gibran dalam kontestasi Cawapres ini merupakan sebuah apa ya penanda saja, penanda atas sebuah struktur politik ya, masyarakat kita yang mana keluarga itu bisa memainkan peran kunci dan hmm, dan dan banyak sekali yang kemudian memanfaatkan itu. Jadi kalau saya membaca sih ini persoalannya bukan soal politik dinasti atau politik keluarganya, tetapi ada momentum yang memang kemarin tidak tepat ya, ada hmm. momentum yang pas, ada semangat untuk melakukan ekstensi kekuasaan yang luar biasa dan bahkan kemudian banyak pihak menilai secara negatif apa yang diputuskan MK. Kan ada Hmm. proses yang kemudian melahirkan tadi ya Mbak perdebatan-perdebatan dan penilaian negatif dari berbagai kalangan. Jadi lebih di situ sih Mbak kalau saya. Mhm, mhm. Baik, terkait bagaimana memang dinamika ini berjalan, awalnya isu dinasti politik, kemudian berlanjut soal Mahkamah Konstitusi, yang kemudian membuat situasi hadirnya Gibran menjadi kandidat cawapres ini juga semakin menjadi panas begitu ya, Pak Wawan ya, di tengah kontestasi ini. Kalau kita melihat hadirnya Gibran kan artinya tidak lepas untuk kemudian dikatakan bahwa nantinya Presiden Jokowi akan bisa netral. Tadi Pak Wawan mengatakan tanda-tandanya sudah banyak sekali kecondongan dukungan dan lain sebagainya. Hanya dengan mempertemukan tiga baca pres di istana makan siang bersama Presiden Jokowi, cukup tidak sih Pak Wawan untuk kemudian bisa menjaga netralitas dari seorang presiden dalam kontestasi ini? Um, yang harus netral dalam konteks elektoral itu memang bukan politisi, Mbak, Hmm, tetapi para pemegang otoritas-otoritas publik ya. Nah, dalam konteks ini mari kita lihat siapa sih pemilik otoritas publik di negeri ini. Ya, jelas presiden, wapres, menteri bagaimanapun juga memegang
otoritas publik, sumber daya publik yang cukup besar. Karena itu bagaimanapun juga netralitas di antara beliau-beliau pemegang otoritas publik tertinggi menjadi sangat penting. Yang lain, siapa pemegang otoritas publik? Mungkin aparat keamanan, ya, TNI, kepolisian, dan semuanya lah yang terkait dengan itu. Ini kan juga pemegang otoritas publik ya. Itu juga harus netral. Birokrasi demikian halnya. Artinya gini, Mbak, bagaimana juga yang menjadi komitmen lisan dan komitmen apa yang disampaikan dalam bentuk pernyataan oleh Presiden untuk mendorong netralitas itu sesuatu yang kita perlukan. Namun apakah itu cukup? Nah, ini pertanyaan berikutnya itu. Ya tentu tidak cukup kalau tidak diikuti dengan langkah-langkah yang bersifat lebih konkret ya, lebih nyata kayak gitu. Saya dengar setelah pertemuan tadi siang Presiden akan mengumpulkan seluruh aparatur negara untuk bisa bersikap netral. Bahkan kita tahu sebelum pertemuan Pak Presiden dengan 3 capres itu beliau mengumpulkan kalau tidak salah 197 pejabat kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Pesan beliau adalah juga menjaga netralitas, tidak ke sana sini. Nah, pesan-pesan ini tetap penting, Mbak. Tetapi ya memang harus diikuti nantinya dengan bentuk-bentuk tindakan yang nyata kayak gitu ya, bahwa netralitas memang tidak bisa sekedar diucapkan, tetapi nanti juga perlu kita lihat dalam konteks implementasinya seperti apa. Tetapi penting, Mbak, pernyataan dari Presiden untuk memastikan agar seluruh aparatur negara, pemegang otoritas publik, pemegang sumber daya publik ini bersikap netral, itu momentum yang sangat penting. Pernyataan yang diperlukan, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah lanjutan. Harus diikuti oleh langkah-langkah lanjutan. Tadi sudah bertemu dengan kepala daerah, kemudian akan bertemu dengan TNI dan Polri. Ini kalau dari Presiden kan memang kalau kita lihat Pak Wawan kan sudah beberapa kali mengatakan ya kita mendukung semuanya begitu. Kita mendukung semuanya. Artinya kalau publik masih menganggap bahwa Presiden tidak netral karena sang putra ikut dalam kontestasi, kemudian diiringi banyak insiden atau banyak kejadian dukungan-dukungan dari relawan Jokowi dan lain sebagainya, itu sudah bukan menjadi kapasitas lagi Presiden Joko Widodo untuk kemudian masih terus harus mengatakan saya netral, saya tidak condong ke salah satu pihak begitu. Ya, ini kan situasinya sekali